Gue sempet nanya istri gue tadi kayak, Beb Peter ini cindo gak sih? Waduh, emang gimana guys? Gue pernah DNA tes by the way. Ngetes? DNA Oh, DNA tes. Nah, waktu itu Bayar berapa bro? Asia dong tapi. Asia. India kah? Enggak. Karena surprising banget kali itu. Itu lumayan surprising. Oh itu. Ketidaknyamanan mungkin ya, karena kan boom iPhone gede gitu kan. Oh iya kelihatan gitu ya. Kelihatan banget bro. Dan orang itu kalau di shop pakai iPhone itu beda bro langsung. Oh, langsung Iya, tukar. bro. Oh, langsung. Langsung beda gitu. Itu tiba-tiba waktu gue ngefoto gini ada yang manggil kayak halo atau kayak gue lupa lah, kayak dari kejauhan gitu, terus tiba-tiba ibu-ibu bro nyamperin gue kayak hapus fotonya gitu, terus kayak what gitu, kayak gue bingung banget. Itu gue nggak tahu kalau ternyata nggak boleh. Itu gue masih muda lah. Halo semuanya. Episode ini menarik sekali karena kita kedatangan bintang tamu yaitu Mas Peter. Halo semua. Mantap. Oke, jadi ini menarik banget ya guys, karena harusnya kita kan ketemuan di Jerman ya. Betul. Sebagai orang yang sama-sama tinggal di Jerman, ya kan? Meskipun kotanya beda, agak lumayan jauh juga sih. Ini lebih jauh lagi, pindah benua. Ya, pindah benua. Tapi kebetulan kita sama-sama ada di Jakarta, bro. Jadi kemarin kayak waktu aku chat kayak, gimana kalau kita ketemuan di Jakarta aja gitu. Dan ternyata mau kan. Iya. Akhirnya Pas kita kosong ya. Jadi kayak akhirnya kita langsung aja ketemuan dan jadilah kita sekarang ada di cafe di Jakarta ini. Jadi kita jalanin podcastnya di sini aja. Oke, selamat datang Mas Peter. Thank you. Baru nyampe ya dari Vietnam? Baru nyampe banget tadi subuh jam 2 pagi. Gila banget. Ini kan kemarin aku liatin story-nya kan. Jadi Iya. kayak sibuk gitu jalan-jalan. Ya lagi family trip lah ke Vietnam. Udah lama keluarga ya? Udah lama nggak family trip kan, biasanya adik-adik kerja. Ya. Ini mumpung semuanya lengkap, jadi jalan deh. Nah ini wajib banget sih bro, karena aku tiap kali pulang dari Jerman juga selalu gitu sih. Karena susah banget ngumpulin waktu yang Bener. semua orang kayak kosong gitu kan. Iya, susah sih. Apalagi adik-adik yang ada masih kuliah lah, masih sekolah lah gitu Kayak kan. mumpung kemarin lagi free semua langsung berangkat Iya, Vietnam ya. Vietnam. Semingguan lah, seminggu. Oke. Gimana rasanya Vietnam? Vibes-nya mirip Indo sih, jujur. Kayak mirip Jakarta gimana gitu. Oh ya, ada sawah-sawahnya juga di Ada Sapa itu ya. mirip Bromo. Mirip Bromo ya, adem-adem gitu ya. Adem-adem. Ya. Udah lama nggak lihat ini sih, nggak lihat alam. Nggak lihat Kalau di Jerman kan alam. gedung-gedung gitu Iya, kan. iya. Udah lama banget nggak lihat kayak alam-alam gitu. Iya. Tapi overall happy nggak dengan trip Happy, itu? happy. Ya? Ya, udah lama banget nggak sama keluarga. Ya. Oke, nice. Jadi berarti lu belum sempat explore Indonesia dong? Belum. Ini Ya. bener-bener kemarin pulang itu gue minggu lalu, terus langsung ya udah di Jakarta, di Tangerang aja. Ya. Dari Tangerang. Tangerang ya? Ngumpul-ngumpul sama temen, kayak sama om tante gue. Ya. Terus udah sih itu doang, terus pulang pergi lagi. Oke. Hmm. Jadi besok ini baru mau nongkrong-nongkrong gitu. Iya, besok mau explore Jakarta bentar lah. Explore bentar. Explore bentar. Berapa lama sih di Indo? Gue sebulan. Sama, ya. Sampai Februari. Sampai kapan berarti? Akhir Februari. Akhir Februari ya. Oke. Jadi di Jerman ini kita mungkin introduction dulu ya, karena ini pertama kali kita ketemu juga guys. Jadi aku tahu Peter itu dari social media, of course, ya kan. Dan lu tuh salah satu content creator yang nongol di home aku bro. Oh, Udah iya? mulai dari tahun lalu mungkin ya sebetulnya ya. Cuman kayak kadang lewat-lewat aja kan. Tapi aku baru follow itu waktu aku mulai serius konten juga gitu. Jadi sekitar beberapa bulan lalu ya, tahun lalu lah. Dan aku ngerasa kayak, keren nih gitu. Maksudnya kayak, Thank you. yoi beneran. Apalagi yang bikin gua ngerasa salut banget itu YouTube lu bro sebetulnya. Ya kan, karena gua ngerasa editan lu itu keren banget loh di YouTube. Thank you banget. Jadi itu yang membuat gua kayak, ini inspirasi banget gitu. Dan akhirnya kita follow-followan ya. Gue lupa deh siapa yang nge-follow duluan. Gue follow duluan. Lu follow duluan, nggak sih? Iya beneran. Soalnya gue selalu muncul di FYP gue. Iya. Kayak menurut gue kayak konten lu inspiratif banget lah. Masa? Beneran. Masa? Kan kayak gimana ya, life story lu menurut gue inspiratif banget. Oke, menarik sih. Karena bagi gua lu inspirasi gua gitu. Wah, thank Karena you. lu mulai dari kapan konten itu? Konten baru sebenarnya kayak tahun lalu lah. Bulan apa itu? Bulan Februari mungkin. Oh ya? Februari Maret. Instagram dan YouTube. Instagram sama TikTok dulu. TikTok ya? YouTube ya dikit-dikit upload shorts doang kadang-kadang. Oke. Tapi sekarang belum full video. Oke. Dan sekarang kayak fokus YouTube ya? Sekarang iya fokus itu. Soalnya gue suka traveling kan. Oh ya. Jadi emang dari dulu pengen nge-vlog, tapi Iya. nggak kesampaian dari dulu. Nice. Oke. Dan kelihatan banget sih bro, kayak passion travelingnya itu kelihatan Iya. banget kayaknya kalau di video lu gitu. Seru nggak sih traveling, kayak ngeliat suasana baru,
coba-cobain makanan baru, gue suka sih. Kayak Nice, mantap. Jadi sekarang Instagram, TikTok, YouTube ya? betul. Oke, jadi mungkin sebelum kita ngomongin lebih dalam tentang ngonten, mungkin kita gali introduction-nya dulu, background-nya dulu nih, karena aku cuma tahu dia tinggal di Jerman, 9 jam dari Berlin, Iya. kurang lebih Jauh ya. Iya jauh banget sih, tapi aku nggak tahu dia kesibukannya apa dan udah berapa lama di Jerman. Jadi mulai dari ini aja bro, kayak kapan nyampe Jerman? Kapan nyampe Jerman ya? Gue nyampe Jerman tuh 2019 Januari. Berarti udah 7 tahun. Wah, 7 tahun ya? 7 tahun. Lu umur berapa? Sekarang? Ya, Sekarang gue tahun ini 26. 26, oke, gue Tahun 28. Ya, gue nyampe Jerman kan tahun 2016. Oke. Ya, dulu 2019. Itu nyampe di mana? Gue dulu nyampe di Frankfurt. Oh ya? Ya, base camp gue di Ya. Frankfurt. Oke. Ya, terus Jadi, kayak jadi lu nggak pernah ke area Berlin gitu nggak ya? Berlin, gue pernah, kan gue dulu nyari kuliah di sini kan, S1. Oke. Nah itu gue waktu itu mau daftar TU Berlin, Oke. tapi gue lebih jatuh cinta kepada Aachen. Oh, menarik, Jadi menarik, gua pindahnya menarik. ke Aachen. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sekarang. Gue belum pernah ke Aachen lagi. Harus sih. Tapi jauh banget bro. Lumayan jauh sih. 9 jam dari Berlin ya, gila banget. Iya, kalau pakai kereta cepat sebenarnya kurang lebih segitu lah ya. Jauh banget ya, gila Lumayan, banget. lumayan. Jerman itu kelihatannya kayak kecil gitu, tapi sebenarnya Keretanya kok, iya. Lu tau lah, sistem keretanya. Lu tau lah sistem keretanya. itu harus over-over juga Harusnya ya. 9 jam, telat 1 jam lagi, Ah, 10 jam. sering 1 terjadi jam. ya? Ya, sering lah. Sering terjadi ya. Ya, tau lah. Ini kan- Urusan Indo sih menurut gue ya. Oh iya. Ya nggak sih? Apanya ya? Gue sejak ke Indo lagi kayak ngelihat KRL lah, gue naik Oh, ya. MRT lah. Enggak. Jauh lebih bagus, jauh lebih on time. Modern, on time, bersih. Betul. Bersih itu ya. Betul, betul. Poin penting banget. Ya, tapi gini ya guys ya. Jujur aku sendiri selama di Indonesia aku jarang naik Transum karena kalau di sini kan sama istri dan lain-lain kadang kayak ya udah nge-grab aja berdua gitu kan. Ya. Tapi kalau kendaraan umum aku pernah nyoba beberapa sih, tapi bisnya aku belum pernah coba. Terus bus itu kayaknya menarik sih bro. Gue Iya. gue pengen coba. Pengen coba ya? Itu bucket list gue pas gue di Jakarta sini. Menarik. Gue pengen ke Bandung. Nah, gue Naik kemarin di invite sama Gute Bandung bro, sebenarnya ada job Oh, joban. oke. Ya, jadi kayak bakal ada 2 hari di Bandung dan kita rencananya mau naik bus sekalian nyoba gitu. Tapi ternyata kemarin ada perubahan rencana dan kayaknya bakal dirubah ke Jakarta acaranya gitu. Jadi kayak damn, oke nggak jadi naik bus. Ya. Tapi yaudahlah, next time bisa gitu. Cuman gua ngerasa keren sih bro, kayak berkembang di Jakarta, tapi Jakarta doang sih kayaknya Iya. sekitaran ya bro. Kalau Semoga makin meluas ya. Betul. makin merata lah. Tapi seneng sih ngeliatnya, karena jujur aja kalau di Jerman itu ya mungkin secara ini lebih gede ya jangkauannya ya, dan udah dari lama juga gitu, jadi kayak mungkin orang-orang banyak yang lebih depend ke apa Transumnya. Tapi kalau ngomong kayak punctuality, habis itu kebersihan itu sebetulnya tidak seindah yang dibayangkan kan biasanya, Benar. ya kan? Iya. Kalau di Berlin sih gitu bro, nggak tahu kalau di tempat lu. Sama lah dia kan sama lah. Kayak ada yang kotor lah, Iya. telat itu udah pasti lah. Pasti ya, Udah telat pasti ya. lah telat mah udah pasti. Sejak Hampir pasti. sejak kapan sih bro telat? Kayaknya awal gue nyampe nggak telat gitu deh. Gue udah lupa kapan nggak telat. Lu Selalu telat gue. lu 2019 ngerasa telat gitu gak? Gue udah nggak inget sih, tapi kayaknya masih deh. Oh, ya udah. Kayak udah mulai gitu. Mulai ya? Udah mulai. Karena setahu gue sih dulu kan kayak terkenal reliable gitu kan, Iya, punctual gitu. iya. Tapi at some point kayak berubah gitu deh bro. Mungkin ya. Selalu terlambat sekarang kereta di Jerman itu. Nggak tahu ya kenapa. Relnya lah, nggak tahu lah gitu-gitu. Ya, nggak jelas lah. Nggak Itu jelas memang lah. infrastrukturnya harus dibagusin sih. Ya, benar. Oke, jadi 2019 nyampe langsung ke Aachen, Frankfurt. Langsung Frankfurt dulu, terus Ya. ngetes buat masuk Studienkolleg. Kan kalau Ya. mau S1 harus kayak ada yang namanya Studienkolleg. Ya. Itu kayak apa ya, Penyetaraan. preparatory lah, Ya. kayak buat siapin lu S1 gitu. Ya, Nah itu gue daftar ke banyak Studienkolleg gitu, terus jadi kayak basecamp gue dari Frankfurt, misalnya gue mau ke Berlin, ke Aachen, gitu kayak pindah-pindah gitu. oke. Dan keterima Studienkollegnya di Di Kaiserslautern dulu gue. gue juga. Oh sama? What? Iya. Oh S1 di sini? Di Jerman maksud di, gue? di Jerman. Oh oke. Ya gue di KL juga bro. Oh, Damn, sama alumni kita. Sama bro, Sama alumni, bro. gila banget. Dan ini yang kadang nggak nyadar ya, karena di KL kan cuma 1 semester ya bro ya. Benar. Studienkolleg kan? Iya. Dan gue kadang itu kalau ketemu orang-orang kayak, woi Studienkolleg di mana gitu, Kaiserslautern. Lah gue juga, lah kok nggak ketemu gitu. Tapi kayak banyak kan di bawah-bawah gue Banyak. juga. Orang Indonesia juga banyak banget kan di Benar. KL gitu. Jadi Wah. itu gila sih. Wah gila. Baru tahu. Gue kira lu ini kayak langsung kerja di. Oh enggak bro, gue kuliah di Oh. Jerman.
Keren. Sama. Alumni gitu ya. Iya. Alumni civil college. Nah itu gue pilih gara-gara satu semester itu. Oh. Jadi lebih cepat kan. Betul. Langsung Ya KL itu singkatan Kaiserslautern ya guys. Itu Iya, kota kecil lah di Jerman gitu. Tapi dia spesial karena student calling-nya cuma 1 semester instead of 2, biasanya kan 2. Tapi kalau gue sih jujur gue milih itu karena keterima cuma di situ, bro. Oh, Somehow ya, nggak tahu gitu. Tapi bagus sih sebenarnya. It's okay lah. It's okay lah. Agak depressing sih. Kenapa? Kotanya. Sepi banget, bro. Iya sih, tapi mallnya gede. Gue ingat ada mall yang gede Ya, yang di tengah itu ya. yang di tengah. Ya, ada food court-nya gue ingat. Iya. Tapi ada apa lagi di situ? Nostalgia banget lah kalau kesana. Ada kebabnya di depannya. Gue ada mallnya doang sih. Iya, sama pejalan kakinya apa sih Fußgänger Zone-nya Ya. yang di belakangnya mall itu juga. Iya. Shopping center lah apalah itu. Iya. Situ juga ada. Tapi selain itu nggak ada apa-apa sih, bro. Ya emang ada apa sih? Gini ya, aku ada bukan dendam sih, tapi kayak aku kalau nginget-nginget masaku waktu zaman itu tuh kayak agak sedih, bro. Karena satu, aku ngerasa itu sepi banget ya kotanya. Dan istilahnya apa ya? Di sana itu nggak banyak kesempatan gitu, bro. Gue pernah nyoba daftar part time tapi nggak pernah keterima karena nggak banyak juga yang nyediain gitu kan. Iya Ada kayak mungkin bakery atau apa gitu. Kota kecil soalnya. Iya, tapi gue pernah coba daftar bakery nggak keterima. Pernah coba McD bahkan yang di luar Kaiserslautern, bro. Karena yang di dalam. Oh yang jauh, itu yang jauh nggak sih? Jauh banget, bro. Itu sebelah jalan tol gitu. Kayak gue pernah daftar juga deh. Oh iya. Iya, gue waktu itu nyari kayak McD lah. Jalan tol sebelah jalan tol gitu, bro. Iya, gue inget kayak gue harus jalan aja. Jalan, bro, naik bis jalan iya, gitu. bener. Ya, kayak gua tahu, kayak gua sedih tahu. banget. Nggak keterima juga ya. Gue juga daftar situ, Dan nggak dapet juga. Nggak dapet juga. Tai banget lah emang ya, susah. Susah. Itu gitu, jadi kayak ya udah selama student calling itu aku kayak pakai duit tabungan aja, bro, dan itu kayak hidup sangat-sangat Benar. miris. Sama. Sama ya? Sama. Student college itu zaman-zaman gue irit banget. Irit banget ya, gila-gilaan situ. Oke, lulusan situ juga ya berarti ya? Iya. Guru kita sama, lu way course atau take course? Gue take course. Oke, gua way course sih. Oh, take course. Ya, menarik. Terus habis itu keterima di Aachen. Keterima di akhir. Oke, jurusan? Misalnya informatik gue, computer science. Kayak take course. Oke. Itu emang pengen di Aachen. Emang pengen di Aachen awalnya. Awalnya itu kalau awal-awal banget ya. Iya. Itu gue awalnya mau ambil mekatronik atau teknik sipil sebenarnya. Oke. Terus setelah gue student college, Ya. gue mulai kayak programming lah, kayak kan lihat orang lagi pada nge-hype banget tuh programming lah, Ya. IT lah. Jadi gue jatuh cinta kepada programming lah, bisa dibilang. Anak Terus gua IT ya? Iya, terus gue cari-cari, ternyata informatik atau computer science itu paling bagus, atau salah satu yang paling bagus itu di Aachen. Oh ya? Akhirnya gue langsung ke sana, terus gue lihat kotanya bagus, langsung berangkat ke sana. Apa nama universitasnya? RWTH Aachen. RWTH Aachen ya. Kayaknya banyak deh orang yang Banyak. ke situ ya. Yang orang yang selain lu siapa lagi di situ? Orang Indo? Ya. Banyak banget sih. Banyak banget kan? Banyak banget. Influencer lain? Oh, enggak ada sih. Kalau di universitas itu kan, Ya. nggak ada deh. Enggak ada ya? Gue nggak kenal sih. Yang di kota Aachen dulu gue kenal ada Matthew Alexander kalau tahu. Oh iya, Instagram Alexander ya? Matthew, iya. Iya. Itu dulu dia tapi dia di FH-nya setahu gue, tadi RWTH gue lupa. Oh, ada beberapa Tapi kuliah dia di situ ya? satu kota sama gue. Iya. Ada beberapa kuliah lah di situ ya. Betul. Ya. Oh, dia di situ juga. Masih di situ dia. Masih. Menarik. Lu berteman kah? Ya kenal doang. Udah lama nggak kontak lah. Udah lama nggak ketemu. Oke. Dia Cindo juga kan sih? Kayak iya. Iya. Harusnya sih iya sih. Kayaknya. Iya. Oke. Oke, menarik. Kayaknya ada lagi deh satu orang, tapi gue nggak yakin, makanya gue nggak mau sebut namanya. Iya. Oke. Tapi akan juga setahu gue. Ya. Nanti lah kasih tau gue. Oh iya, off cam ya. Oke. Jadi sekarang semester berapa, bro? Gue udah lulus. Nice. Udah lulus. Well done. Congrats. Thanks bro. Udah lama atau barusan? Gue lulus Juni atau Juli gitu. Tahun lalu. Tahun lalu. Wow, Jadi nggak yes, baru juga quite ya? recent actually. Yeah. I mean, 6 months, 7 6 months months. ya, oke lah. Yeah. Yeah. Gimana rasanya nih? Kerja. Making adult money kan berarti sekarang? Adult money. Waduh, gimana ya? Pas pertama kali lihat gaji euro aku masuk, kalau gue tarik balik ke student college, gue makan paha ayam 1 biji yang irit-irit doang. Terus sekarang lihat gaji euro, Langsung loss. gimana ya? Pertama kali loss. Awal-awal ya, gue juga gitu sih, bro. Awal-awal. Iya. Tapi lama-lama ya. Gue juga gitu sih. Mungkin itu kayak gimana ya, bro? Kayak kita selama di sini dan kita beda ya, bro, sama orang Jerman ya. Kalau orang Jerman kan gini, guys. Ada namanya itu, gue lupa lagi apa namanya. Tapi yang duit yang pesangon dari pemerintah itu Kindergeld. Mereka kan masih dapat sampai lulus kuliah kan sebetulnya itu. Iya. Jadi Buat duitnya anaknya, bukan? buat anaknya, betul. Duitnya kalau nggak salah masuk ke rekening orang tuanya, tapi ini sebagai bentuk dari benefit dari pemerintah ya, guys ya. Tapi dari anak itu lahir dari 0 tahun, 0 bulan sampai either umur 25
atau dia lulus kuliah duluan itu dia dapat duit dari pemerintah sekian ratus euro gitu per bulan. Mungkin detailnya agak salah kayaknya, tapi 25 deh setahu aku. Tapi gue juga lupa ya. Kalian cek sendiri dari Google ya, betul. Tapi itu dia dapat sekian ratus euro gitu per bulan, dan itu kayak duitnya ya udah kayak tergantung maknya aja, kayak dia tinggal terusin ke anaknya atau kayak buat bayar apa-apa kebutuhan sekolah gitu. Dan apa ya, kalau kita kan ya perjuangan banget ya di situ gitu, apalagi kayak kita dengan segala keterbatasan yang kita punya sebagai imigran ya mungkin ya, ngurus visa apa-apa kan susah juga sebetulnya. Itu kayak ngerasa perjuangan banget sih bro semenjak pindah ke Jerman awal-awal itu ya. Kuliah lah apa-apa, ngurus visa gitu. Dan ngirit-ngirit banget gitu. Jadi begitu dapat duit pertama itu kayak ya pasti lah. Istilah kayak wah, langsung kayak gue pengen yang gue selama ini gue pengen bro, sepeda ontel bro, kayak gue pengen banget dari kuliah itu gue pengen beli sepeda tapi nggak pernah kesampaian ya. Terus akhirnya beli, lulus dapat kerja gue langsung beli sepeda balap. Terus ikut balap atau enggak sih, santai-santai, tapi ikut komunitas Asik, internasional gitu ya. Tapi kan zaman kuliah kayak ngeliat sepedaan enak deh kayaknya, tapi satu mahal, sepeda biasa aja kayak ratusan euro gitu. Benar. Dan kayak gue ngerasa ratusan euro tapi buat sepeda yang gede, keranjangnya gede juga gitu. Kayak gue pengen yang agak kenceng gitu lah gue mikirnya. Jadi kayak sekalian aja ntar kalau udah beli sepeda, kalau udah ada duitnya gitu istilahnya. Dan akhirnya keturutan waktu kerja gitu. Jadi awal kerja ya emang kayak memuaskan inner child gitu mungkin. Benar. Gue juga sih kayak gitu sih. Iya. Gila sih. Kalau gue dulu ini kan gue suka main komputer lah. Jadi first purchase gede gue tuh komputer. Gue lihat lagi di story lu. Oh ya? Iya. Itu monitor kali. Oh monitor doang ya? Monitor. Nyusul monitor ya? Tapi gue beli komputer gue. Oke. Build rakit sendiri? Build rakit sendiri. Oke. Habis banyak kah? Lumayan. Kayak akhirnya gitu kayak full ini ya, max ya, spec out? Enggak lah, enggak full max lah. Oke lah, aman. Maksudnya kayak buat main game lah, buat ngedit. Gue butuh juga kan buat ngedit vlog apapun gitu. Di komputer itu ya? Komputer. Oke. Lu nge-game apaan? Nge-game, tapi sekarang udah jarang sih. Kalau dulu gue main League of Legends kalau tahu, atau nggak CS. Tapi itu kan nggak butuh spek tinggi juga. Iya, tapi pengen aja gitu. Oke. Dulu gue pengen punya komputer yang bener-bener bagus gitu. Buat gaming ya? Buat gaming atau nggak buat apapun. Kalau gue PS sih bro. Lu PS? Ya, lulus kuliah, dapat kerja gue beli PS 5. Oke. Tapi awalnya itu karena dari kecilan gue pengen PS, tapi nggak pernah dibeliin kan sama orang tua, karena nggak ada duitnya gitu lah. Terus waktu kuliah itu sempet dari part time gue nabung, terus akhirnya gue beli PS 4 second bro sebetulnya. Oke. Dari temen gue sendiri gitu, ada yang jual murah. Ya gue itu main itu sampai bertahun-tahun, terus akhirnya waktu kerja full time baru beli PS 5. Tapi sekarang ya nggak pernah dipakai juga sih bro, kayak jarang banget nge-game kayak. Iya. Nggak sempet ya? Nggak sempet bro, nggak sempet. Dan kadang itu kalau main kayak cepet bosan gitu kayaknya. Iya. Gue juga sekarang udah jarang sih main game. Iya. Paling kalau ada yang ngajak, main 1 game 2 game selesai. Oke. Main LOL gitu ya? Main LOL, main CS, main Dota, apapun lah. Oke. Gue udah mulai jarang banget. Iya. Dan apalagi kesibukan kita yang makin banyak ya sebagai orang dewasa ya. Bener banget. Iya. Oke. Jadi RWTH Aachen, lulus di situ, sekarang kerja full time. Sekarang udah kerja full time. Kerja sebagai? Gua software engineer. Software engineer, oke. Di Aachen juga ya? Di Aachen juga. Jadi emang pengen lanjut di Aachen juga? Emang pengen, iya benar. Tapi gue planningnya abis ini pindah ke kota yang lebih gede sih paling. Oh iya? Gue pengen banget dari dulu kerjanya itu di Düsseldorf. Oke. Tahu kotanya. Düsseldorf itu lebih dekat ke Berlin ya? Ya atau lebih dekat lah. Tapi itu samping Aachen, jadi kayak dekat 2 jam dari Aachen lah. Sebelah Köln, dekat sama Köln. Yang banyak restoran Jepangnya itu apa ya? Iya benar, Düsseldorf. Berarti gue kemarin tahun lalu gue kesana. Mungkin kalau dari Berlin 6 jam kali, atau 5 jam kali ya. Iya. Kurang tahu sih, tapi Düsseldorf lebih dekat pasti daripada Aachen. Lebih gede kan daripada Aachen? Itu kota gede lumayan. Oke. Tapi ya apa ya, uang sewanya juga pasti lebih mahal. Lebih mahal ya? Kayak buat apartemen gitu. Jadi apa alasan pengen pindah? Ke Düsseldorf? Iya. Gue suka kotanya sih, kayak vibe-nya aja enak. Terus dia ada sungai Rhine-nya kan kalau tahu. Iya. Itu gue waktu itu pernah pas kayak sunset gitu, kayak ngeliat itu bagus banget. Oke. Gue suka aja gitu. Kalau di Aachen nggak? Kalau di Aachen bagus sih, tapi gimana ya, udah 6 tahun lah di Aachen. Ya udah hafal semuanya, mau diapain lagi gitu. Bagus sih, tapi ya udah bosen ya? Udah mulai bosen lah. Tapi sekecil itu kah kayak lu udah ngeliat semuanya? Udah sih gue. Masa? 6 tahun udah. Cukup ya buat Aachen? Cukup. Oke, menarik. Nah, kalau kota gede yang banget lu nggak ada kepikiran kah?
Enggak sih, gue paling Düsseldorf itu doang. Itu kota gede tapi nggak gede banget ya. Nggak Oke. segede Munchen, Berlin mungkin. Kalau gua kan ini ya bro, jadi awal nyampe Jerman itu Berlin, terus STK tadi di Kaiserslautern, terus balik lagi ke Berlin. Meskipun awalnya gue keterima kuliah di Kaiserslautern dulu, cuman gua nggak, bukan jurusan yang gua pengen, jadi weighing. Oh, oke. Gua ambil aja buat mempertahankan visa. Tapi gua nggak datang ke kelasnya gitu, jadi gua malah kerja di Mannheim waktu itu. Oke. Restoran gitu, lah ngumpulin duit gitu. Terus pindah ke Berlin buat kuliah di situ. Terus ya udah lulus Berlin, sekarang lanjut kerja di Berlin. Jadi kayak gue kayak terjebak di Berlin gitu bro, mungkin terlalu nyaman mungkin ya. Karena di situ kan kayak banyak orang internasional juga ya. Iya. Jadi kayak nggak ngerasa asing mungkin gue di sana. Hmm. Dan bahasa Inggris sih bro, itu yang gue suka ke Berlin ya. Kalau di tempat lu kayak gimana? Kalau kantor gue, Kantor atau kota? kalau kantor gue full Jerman sih. Oke. Kalau di tim gue sama di tim gue sih full Jerman. Kalau pertemanan juga dulu full Jerman, tapi sekarang gue udah jarang main sama orang-orang Jerman. Paling cuman sama Ini sengaja kah? On purpose? enggak not Oke, on sorry purpose, guys, nggak mau berteman lagi gitu. Aduh, enggak lah. Tapi nggak ketemu yang cocok aja lagi. Kalau dulu Wow, menarik nih. gimana ya? Kalau awal-awal pas kuliah tuh gue ada kayak geng bertiga, 2 orang Jerman gitu, gue sendiri yang Asia sendiri. Itu cocok. Terus waktu itu abis kuliah semester 3, semester 4 udah mulai drifting apart lah. Oke. Ya, terus udah waktu itu nggak kontak lagi. Terus waktu itu gue pindah ke apartemen gue sekarang ini sama orang Jerman gue tinggalnya. Jadi kayak WG. Oke. Dia nggak kos berdua. Itu gue ngobrolnya sama dia paling. Oke. Sama orang Jerman yang bener-bener Jerman. Ya. Tapi selain itu enggak Saya itu udah yang nggak berteman gimana-gimana ya juga. paling Ya? cuma di kantor lah, ngobrol-ngobrol, Iya. makan siang bareng. Iya. Tapi nggak sampai yang kayak hangout. Iya. Banget, iya. Kan Iya. udah berkeluarga juga sih mereka. Tapi kenapa ya orang Jerman? Gue juga ngerasa kayak di Berlin itu teman-teman gue yang gue nyambung ya, maksudnya kayak bukan sekedar nyambung dalam komunikasi aja, tapi kayak lebih ngerasa kayak connect gitu ya. Dari segi kultur juga lah, you know, jokesnya juga, apapun itu either sama orang-orang internasional atau nggak itu orang Jerman yang internationalized, Oke. you know, kayak Dia pernah keluar negeri atau pernah keluar negeri atau kayak mau hangout sama, you know, kayak orang internasional juga, atau kayak mereka yang mengkonsumsi media-media internasional juga gitu loh. Oh, menarik juga sih. Ini kayak tetangga gue yang tadi gue bilang, itu dia bukan asli Jerman banget. Jadi Oh, kayak that's dia, interesting, okay. dia lahir di Jerman, Tapi keturunan. tapi bapaknya Jerman, ibunya itu dari South America lah. Oh, jadi secara kultur dia bukan secara yang full kultur, Jerman ya? Dia suka traveling juga, I suka see. ketemu orang baru. See, that makes sense, right? Jadi iya, jadi kayak connect aja gitu. Iya. Emang gitu guys. Mungkin Menarik kayak juga ya? iya Gua- ya. gua juga nggak pernah kepikiran Orang gitu yang sih. Jerman banget itu kadang itu kayak terlalu Jerman sih bro, gue bilang. Mungkin ya. Lu paham kan maksud gue? Iya, ngerti sih gue. Maksudnya kayak bukan gimana ya orang Jerman, cuman kayak orang Jerman itu karena budayanya beda banget sih sama kita. Jokesnya, cara ngomongnya juga yang sangat direct banget, yang kadang Benar. kayak what? Kayak kadang ada gimana ya, kayak miscomnya juga. Miscom. Jadinya kayak salah interpretasi. betul. Dan ini terkenal ya guys. Ini bukan cuma kita aja yang nge-shame orang Jerman, tapi kayak di kalangan orang-orang internasional itu juga kayak damn that guys, he's so German man, kayak gitu kayak. Ya. Kayak dibuat bercandaan juga gitu loh. Karena ya unik lah ya orang-orang Jerman itu. Jadi kayak gitu. Oke, jadi lebih ke internasional juga berarti sekarang lo. Lebih ke sekarang lebih banyak orang Indo tapi. Oh ya. Iya. Ya. Orang Indo atau enggak orang internasional lah. Oke. Nah, oke menarik. Kalau gue di Berlin kan awal-awal dulu gue pengen ini ya bro ya, kayak berbaur dengan internasional ya. Karena gue ngerasa kayak oke, gue udah pindah ke luar negeri dan gue pengen dapat experience-nya gitu. Dan awal-awal kayak gue berusaha lah masuk ke circle kayak atau berteman dengan orang-orang bule-bule gitu ya, artian dalam tanda petik. Wow, dalam tanda petik ya emang sih. Yeah. Jadi kayak bahasa gue welek tapi gue tetep aja paksa kayak karena gue pengen belajar juga gitu. Tapi justru akhir-akhir ini gue malah mendekat ke orang-orang Indo sih bro. Oke. Iya, nggak tau kayak gue ngerasa Ya. lebih nyaman sih menurut gue lama-lama ya. Humornya lebih nyambung. Betul. Udah ngerti kultur masing-masing juga. Betul. Jadi ya istilahnya gue bersyukur lah gue bisa punya kayak bisa berbaur dengan orang-orang luar lah, terus kayak gue bisa dapat koneksi juga dan udah dapat pengalamannya ya, kayak gimana sih kayak ngobrol dengan bule, punya teman bule gitu-gitu, atau punya pacar bule dulu misal pacaran gitu. Tapi justru sekarang kayak gue malah
apresiasi hubungan dengan orang-orang Indo yang ada di sekitar gue sih bro, jujur gitu. Iya, benar bro. At some point gue malah nyari-nyari orang Jawa bro di Berlin. Oh ya? Iya bro, kayak gue malah kayak capek juga lama-lama ngomong bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa bahkan Iya bahasa Indonesia kayak kayak Ya lebih nyaman lah ya. lebih nyaman pasti kayak Feels like home lah. Betul banget Feels gitu. like home. Jadi beberapa tahun belakang, mungkin dari tahun akhir mungkin tahun lalu mungkin baru kayak oke, gue pengen lebih kayak apresiasi lah istilah sama orang-orang yang dari satu tanah air. Tapi kalau di Berlin rame kan orang Indonya. Ada PPI bang, setahu gue. Indo kan di mana-mana banyak bro. Iya sih. Di Aachen juga banyak banget kan? Ya kan banyak sih. Tapi ada beberapa kota yang menurut gue dikit sih. Kayak misalnya apa ya? Kaiserslautern banyak. Kaiserslautern banyak sih kalau Kaiserslautern. Bro, kelas gue di Wakers ya Kaiserslautern 30 anak, 28-nya Indo bro. Sama lagi. Gue juga take course dulu. Kayaknya yang enggak orang Indo kayak cuma 3 atau 4 deh. Sorry, gue revisi 3 orang yang enggak orang Indo. Gue yang 3 orang itu ya, satu Rusia, satu South American / German karena dia kayak mix itu, satunya lagi orang Arab bro, kayak Dubai atau mana gitu. Sama kayak kurang lebih gue juga gitu lagi. Damn, sisanya Indo ya bro ya. Sisanya Indo semua. Gila, Kaiserslautern sih emang kayak. Kayak semuanya emang targetnya itu deh, soalnya 1 semester kan ya. Mungkin ya, tapi kan harusnya orang negara lain juga. Nggak tahu sih. Gue juga bingung kayak apakah mereka prioritaskan orang Indonesia. Kuota orang Indonesia gedein gitu. Nggak tahu lah, nggak jelas. Nggak tahu, tapi banyak sih Kaiserslautern. Iya. Tapi kalau di Berlin sih banyak ya bro. Maksudnya ada komunitas-komunitas juga kan, kayak PPI ya yang pelajar ya. Terus habis itu misalnya kalau dari keagamaan ada IWKZ itu yang Islamnya. Habis itu GBI yang Kristen. Kalau yang Katolik itu apa ya, gue lupa. Lu apa? KMKI. KMKI? KMKI. Lu Katolik? Gue Katolik. Oke, Katolik ada KMKI. Terus ada apa lagi gue lupa. Tapi 3 itu sih menurut gue kayak paling dominan. I wouldn't say dominant either, but yang gue tau lah setidaknya gitu ya. Sama kurang lebih dia akan juga gitu sih. Ada juga ya? Ada ya buat agama, ada yang PPI, ada yang buat orang udah lulus juga. Kayak alumni gitu. Kayak apa ya namanya? Gue lupa sih namanya, tapi yang bukan buat pelajar lah. Oh, berarti lu bisa dong? Iya sih sebenarnya, Tapi tapi ya kayak belum connect deh. Gue masih umur 20-an gitu. Terlalu muda kan? Biasanya yang udah berkeluarga Oh gitu. iya. Biasanya udah berkeluarga atau enggak yang udah stay di Jerman lama lah. Jadi khusus untuk orang yang udah lulus? Iya biasanya. Jadi kalau nggak lulus masih kuliah di reject gitu? Nah itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu. Grup Facebook kah? Grup WhatsApp. WhatsApp, oke. Karena biasa Facebook juga zaman. Gue udah masuk sih sebenarnya. Oh iya? Tapi gue nggak pernah ngomong aja. Oke, keren ya, cool gitu. Ya baru aja lulus coy. Baru Iya masih sih, baru ya, lulus lah. Oke. Belum lah. Nice, jadi Jerman kayak gitu. Suka duka di Jerman deh bro, gue penasaran. Suka duka Jerman. Karena beda ya, lu kota Aachen yang. Tapi Aachen itu kecil banget juga nggak sih bro? Itu bisa dibilang desa nggak sih? Enggak ya, enggak kan? Karena orang internasional tau gue juga ada aja gitu kan? Iya banyak sih kalau Aachen. Iya kan? Orang Indo juga banyak banget. Restoran-restoran makanan luar negeri itu ada pasti juga ya? Restoran luar negeri, kalau gue biasanya gue suka Chinese food, Korean food. Oke, gitu. ada. Itu banyak. Oh iya. Kebab itu juga banyak. Oke. Lumayan. Karena kalau kita ngomongin Kaiserslautern kan kayak Chinese food paling ada 1-2 doang Iya, dalam satu bener kota sih. gitu kan. Itu kota. Mallnya doang gede, isinya nggak ada apa-apa. Selain itu sepi banget ya, Iya. betul. Oke, jadi Aachen kayak gitu. Aachen masih. Gimana suka dukanya di situ? Kayak lu ngerasa happy kah? Lu ngerasa cocok di situ? Gue lumayan happy sih kalau di Jerman. Kayak teman-temannya juga bisa ketemu teman-teman yang cocok, bisa dapat gaji euro juga, bisa dapat kenalan dari berbagai kultur. Itu menurut gue interesting banget. Ya gitu sih kalau sukanya ya. Ya. Kalau dukanya paling kalau dulu sih, kalau sekarang mungkin nggak ada menurut gua. Kalau dulu itu paling susahnya untuk membaur, mengadaptasi itu sih. Oke. Susahnya di situ. Awal-awal berarti. Awal-awal ke setiap kali transisi lah, misalnya gua dari Kaiserslautern ke S1 misalnya. Memulai hidup baru ya. Chapter baru. Lembaran baru ya. Betul. Kayak kemarin misalnya gua lulus S2 terus gua cari full time gitu. Nah, itu kan gue harus gimana ya, ganti mindset jadi orang yang bekerja full time sekarang, kayak tanggung jawabnya lebih banyak, lebih harus ngobrol-ngobrol sama orang gitu lah. Oke. Menarik. Sekarang kan pakai bahasa Jerman juga, kadang masih kayak konslet dikit lah otak gue kalau masih ada gitu ya? kadang masih Oke. Jadi itu guys, setelah
bertahun-tahun tinggal di Jerman itu Pasti masih ada. pasti masih ada perasaan kayak bahasa Jerman itu tetap bahasa asing ya bro, mungkin ya bisa dibilang ya. Mungkin lebih biasa kayak dalam artian kalau yang simple-simple aja nggak perlu mikir lagi sebetulnya. Iya benar. Tapi nggak tahu sih, masih kayak bukan yang 100% jadi diri kita sendiri, kayak nggak deh. Iya, gue kayak berasa kalau gue ngomong bahasa Jerman tuh ada personal lain gitu. Betul. Ada personality lain lah. Yang limited ya, vocabnya lah apanya. Iya, kalau jokesnya. dibanding sama orang-orang Jerman aslinya pasti lah. Pasti ya. Iya, pasti kayak lebih beda lah. Ya. Dibanding kayak misalnya gue ngomong sama lu atau ngomong sama orang Indo lain. Ya. Pasti lebih beda. Kalau gue ngerasa ya, karena gue kan kuliah bahasa Inggris bro, Oke. international business. Oh, oke. Ya ya. Jadi lulus STK itu gue mulai kuliah, gue setelah pindah ke Berlin ya, international business, full bahasa Inggris. Terus kebetulan di semester 2 itu kan gue dapet part time kantoran pertama gue di Samsung waktu itu, dan itu full bahasa Inggris juga. Oh, oke. Dan di momen itu bro, gue ngerasa kayak ini nyaman juga ya gitu. Oh, iya? Iya, gue jadi gak mau kembali lagi ngomong bahasa Jerman bro, kayak Ya. sumpah bro, gue kayak mulai bahkan dalam pertemanan pun kayak full Jerman. Oke, jaga jarak. Oh iya, waduh. Enggak lah, maksudnya kayak secara ngomong juga lebih cocok dengan orang yang internasional kan. Jadi Nah, kayak yang sih. biasanya lebih bisa bahasa Inggris juga gitu loh. Jadi bahkan temen gue yang orang-orang Jerman sekarang pun ya yang konsumsi medianya bahasa Inggris juga, atau kayak yang ya kayak gitu lah bro. Jadi semenjak lulus STK itu kemampuan bahasa Jerman gue kayak menurun gitu bro. Gara-gara jarang dipakai kali ya. Karena nggak berani pakai gitu. Pakai kan paling cuma pesan makan doang di restoran kayak gitu kan. Einmal gitu. Einmal Döner bitte, ya exactly, ohne Schaf gitu. Döner gak pedes gitu kan. Ya, tapi Apa sih? Iya, tapi dan tapi kan masih kayak setelah sekian tahun gue nggak ngomong bahasa Jerman dalam keseharian, jadi Jerman gue semakin menurun. Dan itu pun sebelum gue berhenti ngomong Jerman ya, itu kayak gue udah mengusahakan gue udah ngasih effort gede banget bro buat mempelajari Jerman. Bahkan sampai di language school itu kayak gue terbaik bahasa Jerman, salah satu yang terbaik ya. Oke. Tapi itu pun dengan effort yang sangat luar biasa besar. Jadi kayak gue kayak misalnya waktu gue deket sama orang Jerman gitu, jadi kayak tiap hari ngomong Jerman kayak gitu kan. Terus itu semua media yang gue konsumsi bahasa Jerman, gue baca novel bahasa Jerman, nonton film bahasa Jerman, kasih post-it notes di tembok-tembok itu bahasa Jerman. Tapi gue tetap ngerasa kayak damn, all this effort and I still don't feel like I'm fully comfortable in it, Jadi kayak kok nggak fair ya. Jadi itu yang bikin gue ngerasa kayak damn, kayak gue nggak bakal ngerasa 100% nyaman deh. Akhirnya gue switch ke Inggris aja gitu. Oh, langsung full Inggris aja. Langsung full Inggris aja gitu. Meskipun ya bahasa Inggris gue juga jelek waktu itu, tapi kayak gue berusahanya nggak sesusah bahasa Jerman gitu loh. Oke. Dan akhirnya keterusan gitu. Tapi kalau boleh dibilang sampai sekarang sih gue ngerasa bahasa pertama paling nyaman tetap bahasa Jawa sih. Ya, pastilah. Gue kayak ngerasa paling lancar dan paling lucu mungkin ya istilah dalam bahasa Jawa harus. Kedua Bahasa Indo. mungkin akhirnya ini mungkin ya bahasa Indonesia semenjak gue deket sama yang sekarang jadi istri gue. Ya kan, jadi sering komunikasi bahasa Indo sama dia karena dia orang Jakarta kan, si Carol itu. Terus habis itu ngonten juga, dan semenjak tahun lalu kan gue malah deket lagi sama orang-orang Indonesia, jadi kayak Indonesia lebih baik. Tapi sebelum itu bahasa Indonesia kan cuma seminggu sekali kalau gue telepon nyokap istilahnya. Selama bertahun-tahun kayak gitu bro. Jadi setelah bahasa Jawa, gue waktu itu lebih nyaman bahasa Inggris, cuma karena lebih terbiasa, sehari-harinya lebih kepake gitu. Again, waktu itu bahasa Indonesia cuma seminggu sekali kalau telepon nyokap, jadi kata-kata banyak yang lupa, nggak mikir dulu lah, kayak mau ngomong itu mikir dulu kayak gitu. Tapi sekarang makin nyaman sih bro. Gitu. Iya. Udah gue kaget juga pas lu ngepost pas lu nikah. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba banget. Kayak gue lihat ini kayak ini mukanya kayak gue kenal. Lah, kok udah nikah? Tiba-tiba banget. Itu kita keep it private sih, jujur. Karena cewek gue dia kayak sangat ini privacy banget ya. Oke. Karena apalagi kayak kita waktu itu belum, apalagi kalau masih deket doang tapi belum nikah, itu rasanya kayak masih belum 100% apa sih jadi gitu loh. Dan kita takut ntar jadi ada apalah atau apa gitu loh. Jadi lebih baik keep it private dulu, dan yang tahu cuma orang terdekat banget sih, jujur gitu. Tapi istri lu bisa ngomong Jawa? Atau sekarang sih dikit-dikit, paling kayak kata-katanya jadi dikit-dikit gitu. Tapi ya orang Jakarta sih bro. Iya, segitulah. Gue dari dulu sebenarnya pengen belajar bahasa Jawa. Soalnya bokap gue itu awalnya lahir di Pekalongan. Oh iya. Ya, bokap gue lahir di Pekalongan, nyokap gue lahir di Jakarta.
Oh, bokap lahir di Pekalongan, Nah. nyokap lahir di Jakarta. Pekalongan itu Jawa, Tengah ya? Benar. Bahasa Jawanya, Nah, gue nggak tahu deh. oh lu nggak ngobrol nggak- Jawa ya sama, nggak diajarin? Nggak diajarin gue. Kan gue Oh. kayak ketemu di Jakarta, terus ya gue lahir juga di sini. Iya, Jadi ya nggak pernah nyentuh bahasa Jawa lah, dan nggak diajarin. dan nggak juga ya? diajarin juga. Tapi kalau misalnya gue ketemu kayak oma gue dari bokap, ngomongnya juga Indo jadinya. Oh, Tapi kayak kalau dikit-dikit ngerti sih gue, tapi gue nggak bisa ngomong. Gitu. menarik. Hmm. Jawanya yang Pekalongan berarti? Jawa Pekalongan, gue nggak tahu sih. Gue tahu ada bedanya ya. Kayak Iya, iya. misalnya Surabaya, Iya. gue ada teman juga di Surabaya, ada yang dari Di Aachen ya? Semarang. Iya, itu beda-beda. Gitu. Iya. Nah, ternyata. Oh, tapi lu ngerti dikit aja gitu? Kalau nggak, iya kalau nggak jauh banget Full sama ya, Indo, kalau nggak full ya, 100% ya, oke. Nggak 100% lah. Nah kalau cewek gue itu dia lahir besar di Jakarta, orang tuanya juga Jakarta, Oke. neneknya pun juga Jakarta, jadi kayak dia nggak mudik bro kalau Lebaran atau apa, ya dia di Jakarta ngerasain sepinya jalanan Jakarta Oke. gitu loh. Oh. Jadi dia nggak ada bahasa lain sebetulnya gitu. Iyo. Tapi menarik sih Pekalongan ya berarti ya. Hmm. Yang Cindo ya papa mama. Papa mama dua-duanya. Oke. Ya, tapi papa lahir aja di Pekalongan gitu. Oh menarik. Oke. Makanya. Ini cukup menarik ya karena istri gue juga Cindo jadi kayak Oke. Hmm. it's interesting. Interesting, oke. Gue sempet nanya istri gue tadi kayak, Beb Peter ini Cindo gak sih? Waduh, emang gimana guys? dia bilang dari matanya sih kayaknya iya. Aduh. Cindo ya? Ya, Cindo. 100%. 100%. 100% ya? Gue pernah DNA test by the way. Ngetes? DNA Oh DNA tes. Nah, waktu itu Bayar berapa bro? berapa ya waktu itu? Lagi diskon 40 sih. Damn euro? 40 euro. Oh, murah ya? 40 50 euro. Sekarang Itu kan yang mahal banget. itu yang cuman kasih Air udar liur. doang. Oke. Terus dikirim ke sana udah. Gue soalnya penasaran kayak gue ancestornya dari mana gitu. Oke. Cinanya Cina mana? And then? Ya udah ketemu. Cina itu full? Cina Selatan gue. Oh ya, Cina Selatan sama Cina Selatan Timur gitu lah. berapa persen? Cinanya. Iya. Cinanya kayak 90 Wah. an 90-an. Murni banget ya udah. Real Murni Cindo Cina, ya. Murni. Gak ada Indonesia gitu gak ada ya? Indonesia 1%. Wow. Gua juga 1% itu, dari mana ya? iya kayak Tapi mungkin bukan campuran Indo juga, ya. ada yang mix juga mungkin. Ya, dia ngomongnya Indo, Singapura, Indo Singapura Oh, Malay. iya, iya, Jadi iya. kayak semuanya itu nggak cuma Indo. Leluhur gitu ya bro ya. Iya, tapi 1% sih. Dan itu mungkin 1% itu maksudnya kayak dari salah satu orang yang di atas lu, tapi Mungkin. dia pun juga mix banget gitu. Mungkin yang bukan Mungkin. 100% orang Indo banget Iya, gitu juga ya. Menarik banget. Oke. Nah, sisanya tebak apa? Wah, ada lagi. 7%. 7. Jadi gue 92% berarti Cina, Ya, 1% itu Indo. Nah, 7% sisanya ini satu bangsa ini. satu bangsa. Ini ketebak nggak? Maksudnya kayak nggak tahu. atau surprising gitu. Surprising sih, menurut gue surprising. Oh iya? Iya. Asia dong tapi. Asia. India kah? Enggak. Karena surprising banget kali itu. Itu lumayan surprising. Oh itu. Apa dong? Filipina. Vietnam. Wow. Oh, Jadi kemarin gua kalau lu bisa kembali ke tanah. Harus balik ke tanah air 7% gua. Iya. Damn, itu surprising banget sih, Surprising bro. banget gua kayak. Dan keluarga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Gua 7% Vietnamese. Oke. Jadi kemarin gimana rasanya? Ya gitulah. Tiba-tiba ngomong Vietnam. Ngomong gitu. Keluar sendiri ya? Keluar sendiri deh, 7% gua. Oke, menarik. Surprising. Lo nggak mau Iya. coba DNA test? Ya gue pengen sih, tapi terakhir ngecek itu kayak mahal banget deh bro, kayak Kayak tergantung. ratusan euro deh, kayak Oh ya? mungkin iya. Kayak tergantung ada paket-paketnya gitu sih. Kalau gue waktu itu yang DNA aja, ada yang kayak bisa nebak lu misalnya genetik ada disease apa misalnya. Lu kapan itu ambilnya? Tahun lalu. Oh tahun lalu ya? Kayak pertengahan tahun lalu. Merek apa itu? Ancestry kalau itu. Oke, gue waktu itu lihat yang DNA bla 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 gitu kayaknya. Oke. Ada banyak sih tapi kayaknya banyak sekarang ya. Ntar gue coba deh penasaran. Tapi gue nggak jawab doang jadi kayak. Ya, mungkin kayak nanti jauhnya dari mana gitu kali. Nggak tahu Oke. juga sih gua. Kalau 40 euro gue mau deh, tapi yang terakhir gue lihat itu kayak 300 berapa? Waduh, itu sih 500 gua nggak worth it banget nggak bro. worth it, Kayak untuk ngelihat gue Jawa Iya, doang. Iya, makanya ngapain, boy. Gua aja. Kalau 40 gue gas sih ya. Oke, Menarik ntar, soalnya. ya, ntar kita cek lah. Oke, kita lanjut sekarang. Tadi sempat break bentar. Jadi kita ngomongin konten aja kali ya sekarang. Boleh, Karena ini seru nih. Karena aku tahu dia juga karena konten ya kan. Jadi kita ketemuan karena mulai konten gitu. Tapi kalau kita bahas ceritanya nih kayak awal mula lu ngonten itu kenapa dan kapan? Kalau mulai konten tuh gue Februari tahun lalu
2025 berarti ya. Oke. Terus mau mulai konten tuh gara-gara waktu itu gue gabut. Oh iya. Ya, jadi gue waktu itu lagi skripsi S2 gue, terus udah mau selesai. Oh, lu S2 bro? Gue S2, gue S2 di RWTH. Oh. Iya. Tapi lu lancar berarti ya? Lancar. S1 lancar, S2 Lancar, lancar ya? Oke, nice, mantap. Ya kalau ya terus kan udah apa ya, udah tinggal tulis revisi dikit, terus habis itu nggak ngapa-ngapain kan. Terus Ya. gue kerja juga cuman 4 jam sehari, sekitar 4 jam. Jadi habis itu nggak ngapa-ngapain gitu, teman-teman pada sibuk kuliah, jadi gue nggak ada ngapa-ngapain. Jadi gue apa ya, dari dulu pengen konten gitu, dari dulu pengen ngevlog, dari dulu pengen konten. Terus waktu itu lagi rame yang Kabur Aja Dulu itu. Ya. Nah, terus waktu itu gue kayak ngeliat apa ya, kan waktu itu kondisi di Indo masih gimana, kurang masih gimana ya, banyak yang lagi berkoar-koar lah, ya nggak sih, Ya. kalau bahasa itu ya. Ya. Jadi gue juga pengen kasih insight baru buat orang-orang di Indo juga, kalau di Jerman tuh kayak gini loh. Jadi gue mau lebih inspiratif gitulah, Oke. kasih orang-orang kayak mimpi baru mungkin ya. Oke, Gitu. jadi lu ke-trigger karena ada Kabur Aja Dulu, lagi terus- rame, betul. terus lu ngerasa lu bisa berkontribusi di situ, Betul. dan akhirnya lu bikin konten-konten. Ini pas banget Tentang timingnya itu. juga, gue lagi gabut juga. Jadi ini Februari, Februari. 2025. 2025. Oke, lu mulai konten Instagram dan Instagram, TikTok. Dan waktu itu kayak sempet upload shorts tapi ya dikit-dikit doang. Kayak kadang lupa, kadang upload. Oke, menarik. Jadi motivasinya beneran karena lu pengen ikut berkontribusi gitu ya? Iya. Terus emang dari dulu pengen konten. Oh ya? Gue dari dulu pernah kayak, gue pas SMP itu gue pernah bikin YouTube channel. Oh iya? YouTube channel main Minecraft. Minecraft? Ya. No way! Iya. Terus gue kayak ya tau lah SMP kan kadang nggak konsisten apa, terus kayak nyerah lah. Bosen ya? Bosan. Tapi dari dulu gue emang pengen konten. Seneng berarti lu? Seneng, gue suka Ngeditnya juga. juga. Gue suka kayak nge-shot kayak apapun lah yang gue find interesting aja, Ya. terus kayak nge-share ke orang. Jadi emang dari dulu pengen banget, Oke. tapi nggak ada waktu sama nggak ada resource lah. Jadi kayak dulu gue nggak bisa ngedit juga, kayak gue belajar sendiri juga, Ya. nggak ada waktu, nggak ada uang buat beli komputer gitu kan. Jadi akhirnya timingnya pas lagi gabut, terus lagi Kabur Aja Dulu itu, kayak gue langsung konten. Oke, jadi lu langsung Instagram dan TikTok. Itu apakah lu langsung konsisten gitu? Gue waktu itu langsung konsisten sih. Oh iya? Langsung setiap hari gue ngepost, Oke. hampir setiap hari lah. Damn, oke. Iya, Itu lumayan. butuh dedikasi yang tinggi loh itu. Lumayan. Iya kan? Iya. Karena setelah gue mulai konten juga kayak ternyata banyak hal yang gue baru sadari juga bro. Jadi selama ini kan mungkin kalau kita sebagai konsumen ya, istilahnya itu kayak oke, bikin video gampang lah gitu kan, kayak paling berapa menit, berapa jam gitu selesai, habis posting gitu. Tapi setelah gue ngalamin sendiri jadi content creator itu ternyata Susah ya? tidak semudah itu gitu. Iya, Dan ini betul. butuh energi, butuh waktu, butuh mental juga dengan ya kan. Benar Dan banget. harus, apalagi kalau kita mau konsisten ya, kayak Iya. yang lu bilang tadi kan setiap hari satu konten itu kan berarti hanya banyak yang harus dikorbankan juga kan. Benar. Konsisten sih yang paling susah menurut Emang gua. susah ya? Kayak kadang males, kadang kayak apa ya, creative block aja, kayak nggak ada Betul, ide. betul. Terus kadang nggak, kayak capek aja gitu abis kerja atau abis kuliah gitu Iya. kan. Udah ya, gitulah. Susahnya di sana. Dan pasti ada yang lu korbanin dong, kayak mulai istilah kayak mungkin main-main sama temen-temen kayak Bener, gitu. kayak dulu gue lumayan suka main game sama Ya. teman-teman. Jadi sekarang lebih kurang. Jadi kayak agak kurang hangout sih sekarang. Oke, menarik. Iya. Kalau gue sendiri ya, jadi mulai konten kan Juli 2025. Itu karena gue pengen mencari kegiatan positif kan di waktu luang gue gitu. Jadi itu gue masa seneng-senengnya udah lewat lah, istilahnya kayak oke, gue gaming juga udah bosen, sepedaan itu juga udah bosen, gue skate bertahun-tahun, Oh, tapi ya skateboard bertahun-tahun itu dari awal gue di Jerman. Gue mulai waktu di Surabaya sih, gue skate di skatepark itu, terus pindah ke Jerman, gue beli skateboard di bulan pertama gue di Jerman, terus kayak gue punya banyak teman dari skatepark juga sebetulnya. Tapi tahun lalu itu gue ngerasa gue pensiun lah. Pensiun. Abis cedera parah bro, jadi kayak Oke. wah itu nyokap gue sampai kayak jual aja itu skateboardnya. Waduh. Karena dia khawatir bro, karena udah Ya. berkali-kali itu kayak yang waktu itu parah lah Sampai masuk rumah sakit gitu. sampai. Oke. Dan kalau pikir kayak oh iya betul juga gitu, karena nyokap khawatir ya, dia Ya, selama ini pasti. suportif tapi kayak setelah melihat yang terakhir itu terus kayak ntar kalau dilanjutin maksudnya udah tua, ntar lama-lama makin kerasa gitu bro. Iya. Sakit-sakit jatuh-jatuhnya itu kan, terus kayak gue mikir juga oh iya deh kayaknya udah gue harus main aman deh gitu, dan akhirnya gue nyari kegiatan positif gitu. Gue nyoba beberapa hal kayak
apa kayak trading apa gitu bro, kayak dropshipping bahkan gue pernah coba. Iya bro, tapi social media juga pernah ya, tapi bukan yang personal branding. Kayak faceless gitu, bikin meme gitu lah. Oke. Gue juga pernah sih kayak gitu. Pernah ya? Tapi nggak works bro. Ya nggak works. Ya gue juga. Susah sih. Susah. Tapi kayak nggak bukan jalannya aja gue di situ gitu, nggak ngerasa, which is fine karena gue ngerasa itu kayak cost of trying aja ya, jadi kayak yang apa lah gitu. Tapi at some point gue ngerasa kayak kayaknya waktu gue mulai nyari kesibukan yang baru nih ya, terus kayak apa ya opsi yang gue punya, dan gue pikiran personal branding deh kayaknya gitu, karena gue ngerasa ada cerita yang bisa gue jual gitu kan. Dan setelah dipikir ya udahlah coba aja jalan dulu gitu, ternyata works bro. Dan itu yang bikin gue ngerasa kayak oke, gue ternyata ini deh passionate di sini juga gitu loh. Karena dari kecil gue juga suka ngedit tapi ya bercanda-bercandaan lah. Gue suka fotografi sih bro dari zaman SMP itu. Gue suka beberapa kali kayak ikut komunitas juga pernah, SMP SMA juga. Terus habis itu kayak ngedit video kayak buat Instagram itu dari SMP seingat gue ya, kayak SMP SMA lah itu sering-seringnya gitu. Tapi ya buat seneng-senengan doang gitu. Dan begitu gue pick up lagi ini kemarin tahun lalu itu kayak wah seru nih gitu ternyata, apalagi kalau lihat ada hasilnya gitu bro ya. Itu yang gue suka sih dari konten itu, kayak lu langsung lihat you know kalau ada responnya misal netizen kayak you know views-nya kayak likes-nya atau apa, terus kayak apalagi kalau ada orang yang ngerasa terbantu. Ya benar. Itu gue juga motivasi gue sih. Itu motivasi banget sih bro. Itu kayak nomor 1 di menurut gue kayak. Tiap kali ada orang yang bilang di DM atau komentar yang kayak Kak makasih banget udah sharing ini, kayak aku ngerasa gini, itu kayak wah itu. Iya benar. Jadi makin semangat ya. Banget bro. Itu kayak kebahagiaan tertinggi gue dari konten kayaknya itu deh jujur gitu. Terus ya udah gue jalanin aja sampai sekarang, dan ternyata makin seru gitu, maksudnya kayak peluang-peluang makin terbuka juga gitu. Jadi seru sih bro. Itu yang kalau gue sih kayak gitu sih. Iya. Sama sih gue juga kayak apa ya? Dulu pas awal-awal itu susahnya itu gimana, nggak ngelihat hasil ya mungkin ya. Jadi kayak gue post tiap hari, tapi ya nggak ada yang lihat pertama, atau nggak ada yang nge-share, nggak ada yang gitu. komen. Iya pastilah. Gue bikin akun baru cuy soalnya. Gue bener-bener mulai dari nol. Kayak gue takut teman-teman gue lihat sebenarnya. Soalnya gue sebenarnya gimana ya? Gue kadang dulu tuh gue ngeliat diri gue di kamera sendiri tuh udah cringe banget. Gue juga soalnya lagi. Kan gimana ya? Nggak dengar suara sendiri tuh menurut gue aneh banget. Aneh banget. Jadi gue bikin akun baru. Nah itu susah banget soalnya kan nggak ada yang lihat, nggak ada yang nge-boost, nggak ada yang nge-boost gitu kan. Itu pertimbangan gue banget sebelum gue mulai konten. Jadi kayak gue banyak riset juga ya sebelum gue konten itu. Salah satunya adalah itu, apakah gue mulai akun baru atau ngelanjut punya personal gue aja gitu. Cuman rebranding lah. Dan setelah gue pikir-pikir kayaknya gue pakai akun gue aja gitu. Cuman gue archive semua yang post yang ada. Terus tinggal ganti foto profil, ganti bio, terus kayak mulai ngepost reel pertama gue yang buat konten ini gitu. Dan untungnya sih alhamdulillahnya berhasil ya bro. Jadi gue pertama itu apa ya, reel atau carousel ya, gue lupa. Cuman itu kayak followers gue, temen-temen gue yang ya temen-temen gue sendiri tuh kayak ngedukung lah. Dan ternyata ngeboost banget bro. Sampai sama videonya viral di Gresik gitu. Karena gue langsung kayak anak Gresik yang kayak bisa di sini gitu. Dan ternyata itu yang kalau bagi gue yang ngedorong awalnya gitu. Terus algoritma gulung-gulung gitu sih bro. Tiba-tiba gitu aja gitu. Tapi lu muncul terus sih. Beneran. Lu juga. Tapi jadi lu dari awal ya? Dari awal. Butuh berapa lama tuh? Sampai apa? Sampai naik? Sampai mulai dikenal orang-orang gitu? Kayak sebulan 2 bulan kali ya. Sebulan 2 bulan gue ngepost terus. Akhirnya kayak dikit-dikit naik lah. Itu berarti kan ada dedikasi ya? Kayak istilahnya lu ngepost tiap hari tapi gak ada yang nge-view itu. Waktu itu gue set kayak ini sih, kayak goal aja, kayak kalau sampai 6 bulan gak ada yang nonton sama sekali nih, mungkin ini bukan jalannya gitu kan. Mungkin gue kurang menarik emang. Ya it is what it is gitu kan. 6 bulan ya. Jadi tapi untungnya kayak setelah ya 2 bulan lah. 2 bulanan kelihatan. Tuh udah kelihatan, udah mulai naik. Orang-orang udah mulai kayak komen, ada yang kayak DM kayak wah ini keren banget atau enggak membantu banget. Nah itu udah mulai semangat jadinya. Kalau dari yang orang temen-temen lu sendiri yang di Jerman gimana? Nah teman-teman, kan gue nggak kasih tau siapa-siapa tuh, kan akun baru kan, terus muncul sendiri di misalnya FYP mereka atau nggak di home, ya terus tiba-tiba lu bikin konten, terus seneng juga sih, kayak yang bagus, supportif juga untungnya juga. Jadi mereka nge-follow sekarang? Nge-follow. Menarik. Kalau YouTube gimana bro? Kalau YouTube yang long ya, yang kayak vlog, itu
kapan ya? Desember kayak atau November gue mulainya. Oh baru mulai. Oh iya? Iya, gue mulainya di Christmas Market sih ingat gue, atau Belanda pas gue ke Belanda. Nah, gue tahu dari yang Kayak Belanda pas itu gue bro. ke Belanda benar-benar. Oh itu. Kapan ya? Gue lupa lagi. Pokoknya pas itulah. Itu gue waktu itu lagi pergi sama teman-teman ke Belanda. 2025 kan berarti? 2025. Baru banget dong. Main baru. Oh cepet banget dong berarti. Ya, puji Tuhan ya. Gila juga ya. Ya, untung ya orang suka ya ternyata. Berarti baru pertama kali mulai November Desember itu. Gue lupa sih coba. Gue jujur lupa. Kayak Oke. September, Oktober, November mungkin. Oke. Ya. Nah, akhir tahun lah. Soalnya gue ingat yang benar-benar naik itu pas gue ke Christmas Market, ke Weihnachtsmarkt di Jerman tuh lumayan naik lah. Orang-orang Itu setelah suka. Belanda kan? Terus setelah Belanda, Ya. satu video setelah Belanda. Bro, jujur gue tahu yang Belanda itu waktu gue lagi nge-gym bro. Apa tuh, gimana? Gue lagi nge-gym di Berlin, gue lagi nge-gym terus kayak gue kalau nge-gym kan suka dengerin podcast gitu ya. Oke. Atau gue tonton video apa terus kayak udah gue sambil dengerin di AirPods terus ya udah kayak gue tutup HP-nya gitu. Cuman waktu itu kayak gue lagi cari podcast baru kan lagi di gym terus kayak oh si Peter nih kayak Belanda dan awalnya gue nggak tahu karena gue nggak tahu YouTube lu sebelumnya kan. Terus gue puter aja terus kayak wow kok bagus ya editannya kayak rekaman-rekamannya bagus ya. Gue langsung kayak itu langsung gue save dan gue tonton juga waktu di gym bro jadi kayak gue nge-gym Buset. gue nonton gini bro karena gue anggap kayak oh ini bagus nih kayak gue pelajarin juga gitu kan mesti kayak buat apa YouTube gue juga gitu loh inspirasi lah dan itu gue langsung ngechat lu kan DM kan bro kayak gue cek di Instagram ternyata lu nge-follow gue oh iya gue baru ingat terus gue follow lu terus kayak gue send lu DM kan bro YouTube lu keren banget gitu kan gue bilang itu nah itu karena YouTube Belanda itu bro. Oke. Iya. Thank you loh. Itu lama banget ngeditnya soalnya kan itu pertama kali gue ngedit long form kan. Itu video pertama? Video pertama gue itu. No way. Beneran apa ya waktu itu gue janjian sama teman-teman kayak ke Belanda lah. Iya. Terus kayak apa gue sekalian ngevlogin ya. No way video pertama? Ya gue dari dulu kan emang pengen ngevlog tapi kayak gue takut sama teman-teman gue cringe aja gitu. Wow. Tapi sebenarnya enggak sih, kayak just do it gitu. Iya. Ngevlog terus ngedit sendiri tuh kayak semingguan deh lebih. Tapi nggak kerasa kayak video pertama bro. Oh ya? Iya. Oh, thank you. Masa sih video pertama? Beneran video pertama gua. Video pertama long form ya? Iya. Video pertama gua kayak Jadi itu masih lu ngerasa awkward bawa mic di ketemu teman-teman lu juga kan? Iya, Karena gua bawa DJI gua. Karena itu kan lu naik kereta juga sama teman-teman lu. Iya. Hotel juga atau Waktu itu kita hostel? kayak hostel. Iya. Hostel. Dan lu nggak canggung gitu sama teman-teman. Enggak sih, malah mereka suka aja gitu. Tapi lu pasang mic ke mereka nggak ya? Enggak. Gua pakai Lu mic sendiri? aja, tapi yang enggak noise cancelling jadi orang-orang masih dengar. Oh, bisa ke pick up dengar juga ya? mereka gitu, ke pick up. Wow, itu video pertama ya? Video pertama gua itu. Damn ya, bro. Berapa ya? Itu kapan ya? Gua juga udah jujur udah lupa sih, itu lumayan lama ya. Gila, dan sekarang udah 50,000 subscribers within what like 6 months? Not even bro. Maybe ya. That's ya. crazy bro. Respect, tapi, respect. Ya, grateful juga lah orang-orang pada suka ternyata. Iya. Iya. Dan Oh, iya. YouTube Indonesia kan kemarin Asik. Ya. di Instagram ya. Di Instagram. Itu mereka Gue bikin. kaget banget sih itu. Iya. Tiba-tiba gue lagi nge-tag gue, ada yang nge-tag gue. Iya. Tiba-tiba ada YouTube Indonesia. Oh lu nggak tahu di sebelumnya? Gue nggak tahu. Itu tiba-tiba Oh, iya. di-tag sama mereka. Iya. Kalau boleh jujur ya izin, tapi gue juga di ini reach out sama YouTube Indonesia juga. Oh, iya? Barusan Oke. 2-3 hari lalu Oke, bro. oke. Iya. Makanya ini kayak gue pengen sharing ke lu juga gitu karena kemarin kan lu barusan di itu sama mereka kan. Tapi kalau gue di chat lewat WA deh setahu gue. Oke. Karena gue ada CP kan di, Oh iya. di Instagram. Setahu gue di WA deh kalau nggak di email. Tapi mereka bilang kayak izin kayak mau mention di Oh, oke. Instagram mereka gitu. Langsung di-mention. Enggak ya? Gue nggak di-mention. Izin Nggak, YouTube Indonesia. call me It's YouTube. okay. Call me. Anytime. Iya. Oke, nice bro. Exciting. Seru Yeah. sih. Kaget Seru banget. ya? Tiba-tiba ada YouTube Indonesia. Tapi lucu sih kalau followers lu duluan yang mention ya. Tapi gue juga itu sih bro kayak maksudnya ini karena aku juga content creator pemula juga ya, baru juga. Jadi kayak banyak hal yang terjadi ini kayak hal yang baru juga gitu buat aku. Jadi kalau yang masalah followers ya kayak contohnya beberapa media-media yang bikin konten tentang kita tapi kayak kita yang nggak tahu tapi tiba-tiba followers duluan yang nge-mention kita gitu kan di komen gitu kayak @Evan Haidar gitu waktu dicek oh mereka bikin artikel tapi gue nggak tahu. Oh iya, nggak dikontak dulu tuh. Sering. Oh iya, Sering. oke. Ya. Tapi it's okay, kayak gue nggak masalah juga kan gitu. ya di-share juga kan. Ya betul. Meskipun kalau yang ada misinformasi itu baru Oh, ya? sebenarnya agak panik juga. Oh, tapi cuman ada yang misinformasi gitu. ada beberapa. Cuman ya udahlah itu part of the job mungkin ya. Suka duka lah jadi content creator mungkin. Ya, Ya. Kalau sendiri gimana suka dukanya? suka duka jadi content creator ya. Kalau suka ya pasti itulah ngeliat DM orang kayak wah ternyata kebantu atau enggak learn something new lah dari gua gitu kan. Terus kayak lihat apa ya?
interaksi sih between gue sama kayak followers gue. Gue suka banget kayak ngeliat mereka komen-komen kayak ternyata ini interesting atau ternyata gue kayak gimana gitu kan. Sama YouTube gue ya pastinya kayak gue dari dulu emang mau ngevlog, akhirnya kesampaian ngevlog, terus emang orang-orang juga suka cara gue ngomong, cara gue ngedit. Jadi itu bersyukur banget sih gue. Kalau duka yang pasti waktu sih. Waktu itu kemakan banyak banget. Sangat menyita apalagi waktu kalau sekali. YouTube, ini kan gue juga bikin vlog nih buat balik ke Indonesia. Oh ya? Itu belum selesai dari minggu lalu. Oh iya? Gue pergi-pergi juga kan. Iya. Jadi belum selesai, terus kayak banyak yang DM gue, mana nih kak vlognya? Ya nih bentar, aduh. Waktunya yang nggak ya, ada. Soalnya gue lumayan perfeksionis juga. Kayak Oh, kalau iya. misalnya kurang tuh gue malah Nggak happy ya? Nggak happy lah, gue nggak bakal nge-upload. Iya. Ya gitu. Apalagi kalau liburan gini bro, susah sih bro. Kayak gue tiap kali mau ke Indonesia gue juga mikir, oke ntar di Indo bikin video gini gitu. Tapi tiap kali nyampe sini malah ujungnya kayak nggak keluar sebanyak yang kalau gue lagi sendirian di Jerman gitu istilahnya. Karena Sibuk lah pergi ketemu sibuk teman-teman kan. di sini lah, ngurus-ngurusin ini tuh sama istri juga. Jadi Iya sih. kayak lebih produktif kalau sendirian di Jerman sebetulnya Iya. kemarin itu ya kan. Tapi ya wes lah gitu. Ya, cuman gila sih menarik. Jadi lu bikin video apa yang waktu pulang itu? Waktu pulang ya kayak Di bandara gitu? Ya di bandara. Gue kemarin kepikiran gitu lagi tapi kayak effortnya susah sih bro. Iya, itu lumayan lama sih. Itu kayak vlog bakal lama deh. Oh iya? Iya, kayaknya bakal lama itu. 5 jam. Enggak, ya 5 jam gue sambil Ini Kak Avatar kalah dong. ya lagi. Gue di pesawat apa tuh liatin gue tidur kali itu 5 jam. Streaming. Iya, streaming tidur itu. Di pesawat. Tapi gimana? Berarti di bandara ya? Jadi Waktu ke bandara? bener-bener dari Aachen, dari gue packing. Di packingnya Gue juga? packing ke bandara, naik pesawat, Iya, ke iya. transitnya, transitnya. Iya. Gue naik Qatar itu, Di transit Doha, iya. Kita explore Dohanya. Oh iya? Bukan Dohanya, maksudnya Bandaranya. bandara Dohanya. Lu jalan-jalan gitu? Jalan-jalan, ngeliat ada apa. Transit lu berapa jam? 2-3 jam. Dan lu maksimalin itu? Maksimalin gue bener-bener. Wah gila capek lu bro itu bro. Itu gede sih. Gede Wah, banget. gede banget. Airportnya gede banget. Dan jalan, apalagi capek banget bro jalannya. Itu gue sampai last call sih. Oh Sampai iya? gue ditelepon pakai WhatsApp. Gara-gara konten? Gara-gara konten, gue lupa lihat waktu, langsung ada nomor telepon Qatar nge-telepon gue pakai WhatsApp. Kalau Hello, last pesawatnya call. udah, damn. Gue langsung lari tuh. Tapi nggak ada di Wow. videonya sih itu kayaknya. Oh. Gak sempet, gue udah panik kan. Iya. Langsung gue lari ke gate. Nggak sempet konten lagi ya? Gak sempet. Damn. Tapi seru Oke. sih, itu bandaranya bagus menurut gue. Tapi gue respect sih bro, karena gini ya, kalau gue pribadi yang gue rasakan ya, ngonten buat long format itu somehow lebih butuh effort yang besar sih. Pasti lah. Karena mungkin kelihatannya kayak gampang ya, kayak tinggal bawa kamera aja gitu kan, terus tinggal kayak ngerekam diri sendiri gitu. Tapi secara mental itu kayak, itu cukup menguras tenaga juga kan. Nggak tahu sih, atau lu mungkin udah natural jadi kayak nggak kerasa aja. Gue lumayan nguras tenaga lah. Gue kan sebenarnya introvert. Iya, Jadi gue juga. gue kalau ngomong sama orang nguras tenaga, tapi kalau ngomong ke kamera gue lebih suka sih. Oke. Mungkin kayak karena itu bukan orang kali. Iya. Jadi gue lebih natural kalau sama kamera. Oke. Tapi ya pasti ada nguras tenaga juga. Terus jadi gue lebih ke mikir abis ini mau kemana ya gitu. Itu lebih nguras tenaga Nah itu, sih. iya. Lu mikir juga nggak kayak kira-kira oh biar bagus gimana nih? Iya gitu juga. Penempatannya, shot-shotnya, iya. ya, editannya nanti gimana ya. Oh iya. Gitu. Atau nggak Terus biasa yang mau ditunjukin apa? benar. gitu kan? Nanti biasa gue riset dulu. Ini menarik nggak ya? Gue riset dulu. Oke. Nah itu capeknya kan di situ Nguras guys. tenaga, Iya. benar. Selain harus membawa kameranya juga ya. Iya, sama Karena cover. iya kan. Betul. Iya. Apalagi kalau lagi sibuk ngapain Iya. juga kan. Jadi kayak itu gue respect banget sih di situ karena gue tahu itu kayak ternyata nggak mudah gitu loh. Tapi lu kayak Susahnya di situ. iya, lu hebat sih bro. Lu bisa kayak gitu. Maksudnya kayak kelihatan natural banget dengan kayak jangka waktu yang belum lama juga sebetulnya gitu loh. Thank you. Keren. Iya. Jadi transit di Doha sampai nyampe ke bandara Sampai nyampe ke Indonesia. bandara Indonesia, Iya. terus ketemu keluarga gue. Oh iya. Tapi di bandaranya doang. Oke, nggak sampai rumah. Nggak sampai rumah. Ya. Alasannya apa? Ya kan Takut ngomong. ketahuan ter. Iya, tapi enggak lah. Tapi lebih ke gue mau ngobrol sama orang tua gue aja lah. Udah lama kan Iya. ketemu. Ya. Nah itu bro, gue juga kayak masih agak mencari balance-nya karena gini. Oke, sebelum ngomongin balance, tapi gini, waktu tahun lalu waktu gue balik ke Indonesia itu gue juga mikir gitu kan. Oke, gue pengen bikin video ke apa sih? Gue balik ke Indonesia gitu. Dan gue udah ada footage-nya nih. Jadi gue inget banget di bandaranya Berlin gue udah
rekam kayak oh ini Bandara Berlin kayak gini, sampai gue ingat banget restroomnya aja gue rekam gitu kayak ini restroomnya kayak Oke, gini. ya oke. Rekamin orang dalam restroom. Nggak ada orang, nggak ada orang, nggak ada orang. Makanya nggak itu ada gue pengen rekam karena nggak ada orang. Tapi kan kayak, oh menarik restroomnya ada yang, kalau nggak salah ada yang apa sih bilangnya kayak yang 2 gender juga gitu loh. Oh iya. Iya, lu nggak lihat ya? Gua nggak Ada sih. satu doang kayak gitu. Oke. Dan itu kan gue kayak ngerasa, oh nih kalau di Jerman ada kayak gini nih gitu loh. Itu gue inget, gue rekamin terus itu kayak, tapi kayak at some point kayak wah nggak ada tenaga nih bro, jadi kayak keputus, jadi kayak nggak pernah jadi video itu gitu. Wah, nanti Iya. pas balik ke sana lagi kali. Asli ntar lah bro, capek banget sih bro jujur, karena travelingnya sendiri aja udah capek Iya, gitu benar loh. sih. Jadi gue makanya itu gue kenapa bilang gue respect gitu. Terus ngomongin tadi yang gue bilang balance-nya itu ya, kalau gue sendiri gue masih ngerasa kayak oke, di mana nih batasnya, gimana yang kayak ngebuat ini masih nyaman buat satu diri gue sendiri dan orang sekitar juga, tapi yang hasilnya juga masih bagus di videonya gitu. Karena misal lagi sama teman-teman, kan Iya. kita nggak mau dong vlog Benar. terus-terusan kan, pasti nggak nyaman juga mereka gitu Iya. loh. Tapi gimana caranya supaya kayak nggak tahu deh, itu menyesuaikan ekspektasi dan you know hasil itu Benar yang sih. gue masih kayak Iya. ada di pikiran terus gitu, jadi kayak capek gitu mikirnya. Iya. Sama sih. Waktu itu yang pas video gue ke Belanda kan tuh juga sama teman-teman. Sama teman, ya. Itu gue juga kayak gimana ya? Pertama harus lihat vibe-nya dulu lah. Ya. Mereka Mau lagi nggak gitu ya? Lagi gimana? Lagi seneng Oh atau iya, gimana? iya, iya. Mau gue videoin atau enggak? Iya. Ya, itu cari balance-nya susah sih. Iya. Soalnya gue takutnya kayak malah apa ya, nggak in the moment gitu loh. Iya. Soalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi bersanda-bersanda, Iya. terus tiba-tiba gue ngeluarin kamera, Iya. terus direkam, terus kan orang jadi awkward kan Iya, biasanya. Kan. pasti, Kalau pasti. nggak biasa kamera. Ya, Nah itu harus cari balance-nya, itu susah sih emang. susah ya. Tergantung temen juga mungkin ya. Ya, karena ada yang mau direkam dan Iya, ada yang nggak mau, nyaman juga benar, sebetulnya benar. gitu. Ya. Apalagi kalau awal-awal kan gue pakai iPhone bro ngerekamnya, itu kan Oh, oke. mungkin menambah rasa ketidaknyamanan mungkin ya, karena kan boom iPhone gede gitu kan. Oh iya, kelihatan gitu ya. Kelihatan banget bro, dan orang itu kalau di shot pakai iPhone itu beda bro langsung. Oh, langsung Iya, tegar. bro. Oh, langsung Langsung beda gitu pembawaannya. Iya. Dan kalau di JI kan lebih subtle gitu ya, lebih mungkin kecil ya. gitu ya. Kecil, terus kayak nggak terlalu mengintimidasi, jadi kayak lebih nyaman sih mungkin kayaknya ya gitu. Ya, Gitu sih. Waktu itu pas gue di Belanda juga gue agak kadang sembunyi-sembunyi. Kalau DJ kan tuh bisa flat gini aja kan, tapi kameranya naik. Jadi, iya. Jadi kayak nggak terlalu kelihatan juga. Oh lu gitu? Ya gue kadang kayak gitu. Terus gue kasih unjuk, ini lu mau gue masukin nggak? Ya. Saya lucu aja gitu. Iya. Mau gue kasih unjuk. Menarik. Kalau di Jerman sendiri gimana bro? Lu ini kan, maksudnya kayak kita tahu lah kalau di Jerman itu orang-orangnya sangat ini dengan privasi banget ya. Nah ya, kalau di Jerman Apalagi konten-konten gitu. Orang Jerman itu nggak suka, kayak mereka nggak suka sosial media deh bro kayaknya. nggak suka direkam lah, nggak Nggak suka suka di-publicize. banget, nggak suka direkam banget, dan bukan yang bikin konten-konten gitu juga nggak sih mereka. Iya. Kalau dari teman-teman gue selama ini yang gue pernah ketemu ya orang Jerman atau orang internasional kayak yang gede di Jerman gitu, itu biasanya itu Instagram itu 0 postingannya, Iya. private lagi, Atau nggak private. ya kan, terus Followersnya juga nggak, emang cuma teman-teman dekatnya gitu. banget, bisa aja cuma 60, 200 gitu Iya. doang gitu. Dan jarang banget ngepost story, Iya. ya kan, Nah. dan orang-orang nggak suka direkam gitu, jadi kayak bisa dilaporin ke polisi juga kan kalau mereka nggak nyaman gitu. Iya benar. Saya tuntut. Nah itu lu kayak gimana tuh pengalaman lu di situ? Kalau orang Jerman ya, itu pasti gue pasti bilang dulu sih. Ini gue mau Izin. izin ya Pak. Ini mau direkam. Ya, Gue pernah sekali dimarahin. gue juga. Waktu Ya, itu- gimana? ya, waktu itu gue pernah yang pas vlog gue nge-ski, Ya, itu kan banyak orang Jerman lah, banyak orang ya internasional apalah. Terus gua Di mana lagi sih itu? direkam aja. Itu di Winterberg namanya. Itu Jerman kayak- Jerman. Gue lupa Jerman mana, tapi itu kayak bukit lah. Gue bisa nge-ski di sana. Waktu itu gue lagi di bus, terus gue mau ngerekam suasana busnya. Terus orangnya langsung kayak, hey, gitu. Bitte nicht. Aufnehmen, ya. Kayak, ya itulah. Terus gue kayak bilang, oh ini enggak kok, nggak kelihatan lu kok, nggak kelihatan lu banget. Ya. Tapi dia tetap nggak mau, kayak ya udah gue hapus. Gue benci banget ya kayak gitu tuh, kayak maksudnya kayak kadang itu kan nge-discourage juga ya sebetulnya ya. Iya. Dan gue maksudnya bukan gue bilang lebay lu, meskipun gue dalam hati mungkin kayak Iya. bro kayak gue nggak sengaja nge-record lu kali gitu. Dan gue pernah search di Google juga bro buat memastikan ya, ternyata itu nggak apa-apa kita ngefotografi atau ngerekam selama orang itu bukan betul. main ininya Bukan kan objeknya, utamanya, betul benar, ya. benar. Jadi kalau misalnya ternyata ada di background atau gimana ya nggak apa-apa karena itu Iya. publik juga gitu Iya. loh bro. Orang-orang juga nggak bakal lihat tiba-tiba dia gitu kan, Iya, di search gitu. betul. Tapi kayak emang kadang lebay-lebay banget sih bro, Iya. kayak wah gimana gitu loh. Iya. Dan itu sih, sayangnya kalau di Jerman kayak gitu sih. Iya, gue berasa orang-orang Jerman lebih apa ya, lebih kayak close gitu lah ya, introvert gitu, mungkin kayak mereka lebih suka kayak teman-teman yang dekat, Iya, tapi kayak tight aja gitu. Tapi Iya. mereka nggak suka yang kayak diumbar-umbar. diumbar-umbar di semuanya, ada lu di mana-mana gitu. Ya,
seakan-akan mereka lagi melakukan sesuatu yang aneh-aneh Iya. gitu, padahal nggak juga gitu ya kan. Tapi gue juga pernah pengalaman kayak gitu sih bro. Jadi ini sebelum gue mulai ngonten ya, ini waktu zaman covid dulu. Covid, terus gue istilahnya kan semua ditutup kan, bahkan taman-taman pun kan ditutup kan di police line gitu kan. Terus kita nggak bisa keluar rumah gitu waktu covid biasa lah. Nah suatu ketika waktu udah boleh keluar rumah, terus kayak gue jalan-jalan sekitar rumah, tiba-tiba yang taman dekat rumah itu police line-nya udah dihilangin bro. Dan di situ udah ada orang-orang di situ lah, keluarga-keluarga gitu-gitu kan. Gue seneng banget dong, kayak wah akhirnya gue bisa ke taman kayak gitu kan bro, nggak dikurung lagi gitu. Dan gue ngefoto, dan gue ingin banget, gue mau ngirimin foto itu ke nyokap gue deh kalau nggak salah, atau di grup keluarga gitu, taman ini gitu kan. Itu tiba-tiba waktu gue ngefoto gini, ada yang manggil kayak halo, atau kayak gue lupa lah, kayak dari kejauhan gitu. Terus tiba-tiba ibu-ibu bro nyamperin gue kayak hapus fotonya gitu. Terus kayak what gitu, kayak gue bingung banget. Itu gue nggak tahu kalau ternyata nggak boleh. Itu gue masih muda lah. Terus kayak hapus fotonya gitu. Terus kayak what gitu. Terus kayak nggak boleh, foto-foto di umum itu nggak boleh gitu. Terus kayak ini ada anak-anak kecil lagi main kayak gini-gini nih. Terus kayak ada anakku gini-gini. Terus kayak hapus gitu. Terus kayak gue karena nggak tahu ya, gue berusaha menjelaskan gitu kayak lo gue foto tamannya gitu, gue lagi seneng nih tamannya udah open, terus kayak gue pengen kirim ke keluarga gue, tetap aja nggak boleh gini-gini. Terus kayak ya akhirnya gue harus hapus di depan muka dia bro gitu. Jadi itu sih kayak pengalaman yang beda ya sama kalau beda banget bro. Di Indonesia kan nggak peduli. Indonesia kayak nggak peduli ya. Biasa gitu. Udah biasa. Lebih santai sih bro orangnya. Itu yang bikin gue lebih ngerasa kayak bahagia sih bro mungkin sebetulnya kalau di Indonesia. Kayak lebih apa ya, kalau Indo lebih aktif sosmed juga mungkin ya. Jadi mungkin, orang-orang tapi orangnya nggak yang terlalu lebay gimana gitu. Maksudnya kayak mereka enjoy life gitu loh. Gue ngerasa gitu kayak gitu sih. Iya sih. Mungkin kayak orang Jerman ya lebih close off aja sih. Mungkin gue ya. sih itu sih. Ya. Oke, jadi lu sendiri gimana plan ke depannya? Lu apakah mau tinggal di Jerman? Kalau iya, berapa tahun lagi? Wah, pertanyaan berat nih. Ya kan? Kalau ke Indonesia kapan dan apa rencana lu? Gue jujur mau ngejar PR sih. Jadi gue tahun depan mungkin udah bisa apply PR. Jadi gue mau coba apply. Kalau sampai kapan gue belum tahu sih jujur. Mungkin nanti lihat ke karir gue kemana. Kayak jalannya nanti kemana. Tapi so far gue pengen tinggal di Jerman dulu. Gitu. Ngumpulin duit dulu ya? Ngumpulin euro dulu. Sampai ketabung dulu baru nanti lihat lah. Tergantung nanti dapat istri gimana juga. Pacar gimana nanti harus didiskusin lagi kan kalau kayak gitu. Jadi itu bisa berubah ya? Jadi bisa berubah, masih nggak fix Jerman gitu. Ya. Kalau lu gimana? Tiba-tiba Filipina gitu bisa ya? Waduh, ya bisa sih, bisa aja sih. Tiba-tiba Vietnam balik ke 7% Back to the roots ya. Back to the roots. Ada yang tahu lah. Kalau lu gimana? Udah ada? Bentar. Tapi masalah, lu bilang tadi istri. Apakah udah ada bayangan calon? Ya, nggak tahu lah, belum lah. Belum ya? Belum. Nggak tahu nih, mungkin followers lu kayak penasaran kan? Nggak, belum. Kayak apa ya, sekarang gue masih fokus ke karir, kayak PR gue nanti gimana, konten gue juga gimana. Belum terlalu fokus on relationship sih. Tapi lu terbuka ya, kalau misal ternyata terjadi? Ya, we'll see lah. We'll see what happens gitu. Siap menafkahi gitu ya? Siap menafkahi. So. Tipe cewek lu gimana bro? Tipe cewek gue? Waduh. Yang baik, rajin menabung, sederhana lah ya. Tidak menghabiskan duit suami gitu tuh. Waduh. Ya, yang penting baik lah orangnya, cocok sama gue juga. Bisa ngatur financial dengan baik sih menurut gue. Gitu? Itu penting menurut gue. Kayak gue nggak suka orang yang, soalnya gue kan dari dulu juga tipenya yang kayak gitu, yang nggak dari zaman ya? Iya, gue nggak suka kayak apa ya, bener-bener langsung setiap bulan rekening gue harus, maksudnya gaji gue harus habis gitu. Jadi harus ada budgeting, harus ada financial, kayak atau enggak at least ngertiin gue kalau gue kayak gitu. Itu seperti itu sih, lebih ke financial. Soalnya menurut gue kalau konflik pasangan juga lebih ke financial nggak sih, kayak mayoritas juga. Jadi menurut gue itu satu poin yang penting juga. Jadi guys, tipe ceweknya si Peter nih ya, 1 baik hati, 2 pinter mengatur keuangan. Ya kan? Jadi kalau kalian merasa seperti itu, silakan langsung gimana? Daftarnya di mana? Waduh, daftarnya nanti buka Google Docs. Google Form. Harus tinggal di Jerman tapi guys kayaknya awal-awal karena masih membangun karir. Waduh. Ya bisa dilihat lah, kalau tinggal di bisa Vietnam, negosiasi ya. Boleh. Kita pindah ke sana bareng, boleh lah. Open for negotiation berarti ya. Menarik. Harus Indo nggak? Harus Indo nggak? Gue nggak, itu sih, enggak sih. Enggak ya? Tapi kalau bule, gue masih mikir-mikir. Soalnya gue nggak tahu, mungkin lebih ke cultural differences kali ya.
kalau bukan Cindo mungkin culture-nya gimana nanti dia bisa nge-accept culture gue enggak. Oke. Kan gue Cindonya lumayan Cindo. Oh, lu Cina Jadi, banget. Ya maksudnya kayak gue masih kayak, Budaya-budayanya. budaya masih ada Yeah. kalau kayak keluarga besar gue gitu. Iya. Jadi kalau dia bisa accept itu atau enggak kan tergantung. Kalau keluarga sendiri bilangnya gimana? Kalau keluarga sini ya bebas. Bebas ya? Bebas. Yang Oke. penting ya itulah respect my family, respect my traditions juga. Ya. Gue bakal respect dia punya traditions juga. Jadi Menarik. gitu. Jadi bule bukan prioritas ya? Kalau bule bukan prioritas tapi open juga lah. Oke. Tapi menurut gue kalau bule lebih susah soalnya kayak Beda banget, bro. Kulturnya aja udah beda. Ya. Kayak bukan orang Indo juga kan. Ya. Pasti humornya beda, connect atau enggaknya juga mungkin enggak Ya. atau iya. Ini susah. menarik sih bro, karena gini ya, waktu gue zaman masih muda dulu ya, gue mikir kayak oke, gue misal kalau pacaran gitu ya, gue pengen sama siapapun lah, gue nggak milih-milih gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin ke arah yang lebih serius, pastinya banyak faktor yang perlu dipertimbangkan kan. Nah itu baru kayak hal-hal kayak gini nih kayak beneran kerasa banget itu, karena ya mungkin dulu waktu masih muda gue ngerasa kayak oh pacaran sama bule kayak kayak dapet experience-nya apa-apa gitu. Tapi kalau kita mulai mikirin keluarga, at some point bahkan waktu gue pacaran sama orang Jerman waktu itu kayak istilahnya nyokap gue tiba-tiba bilang kayak oh ya nanti gimana kayak ibu sama cucunya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya, itu gue juga takut Iya itu kan? sih. Terus itu kayak komunikasinya juga terbatas jadinya gitu. Jadi iya sih betul kayak itu faktor yang cukup besar sekali sebetulnya gitu kan. Ya. Terus bener sih yang lu bilang bahasa tadi, misalnya kalau gue mau stay lama di Jerman, kalau misalnya gue sampai punya keluarga di sana kan pasti bahasa anak-anak gue bakal primarily German kan. Iya. Dia pasti nanti ngomong ke nyokap bokap gue pasti susah tuh. Gitu. Itu yang masih gue harus pikirin nanti jangka panjangnya gue di Jerman atau enggak. Ya. Gitu sih. Menarik. Ya. Ya gue juga ini maksudnya nggak ada yang tahu juga ya besok kayak gimana gitu kan. Tapi ya options gue masih open Terbuka, lah. iya betul. Maksudnya gue sendiri juga tiba-tiba siapa yang nyangka gue tiba-tiba bajunya nikah sama Cindo Jakarta kayak gitu kan, maksudnya kayak iya kan. Iya. Jadi kayak oke, BT gue Sangjit juga kemarin bro. Oh iya. Iya bro. Oke. Pakai baju Oh iya. apa sih ini namanya? Itu post gak? Enggak ya? Enggak, Oke. belum di story sih, tapi kayak cuma bukan yang fotonya full gitu enggak sih, cuman enggak belum banyak foto yang sebelumnya gue belum sempet post sih bro. Oke. Karena Sangjit itu gue masih belum go public. Oh, oke. Jadi masih belum reveal doi ke internet gitu kan. Baru setelah nikah aja kayak gue baru reveal gitu. Tapi sebenarnya lucu-lucu sih foto-foto Sanjit kayak gue pengen post. Bingung atau gimana? Apa? Ya itu gue maksudnya gini ya, sebelum Sanjit itu gue bahkan nggak tahu kalau ada yang namanya Sanjit. Ya. Oke. Berarti Sanjit itu kayak lamaran tapi versi Cinanya gitu ya. Betul. Jadi pakai baju Iya. baju apa sih bilangnya? Gue juga nggak Baju tahu adat. sih. Lu nggak tahu? Baju adat lah. Ya gitu lah, gue pakai baju orang Cina kayak gitu kan. Dan itu gini, kita masih gue kan beda budaya dengan dia, gue Jawa dia Cina gitu. Tapi kita sama-sama apa sih bahasanya, respect kultur, kayak perbedaan Budaya. kultur gitu kan. Jadi kita memberi kesempatan juga kayak oke, mereka ekspektasinya apa, Iya. kita berusaha sebisa mungkin kita deliver, terus kayak mereka juga kayak gimana sama aja gitu. Nah waktu ini ada Sanjit, terus kayak aku baru tanya dia kayak Sanjit itu apa ya beb gitu. Nggak tahu. Nggak tahu bro gue. Terus kayak oh gini gitu, terus kayak oke ya udah gas aja gitu, karena ya of course lah keluarga dia ekspektasinya ada kayak gitu kan. Dan gue nggak masalah aja gitu. Terus datanglah itu hari H, dan itu momen dimana kayak gue baru ngerasa kalau damn it's getting real bro, kayak dimana satu ruangan itu istilahnya gue kayak oke, ternyata gue menikahi keluarga yang jadi kayak satu ruangan full Cina gitu kan. Jadi Iya. oke, kayak itu baru kerasa real kayak oke, this is what I'm getting myself into gitu kan. Iya. Tapi seru, maksudnya kayak ini bukan negatif sama sekali, of Iya. course gitu kan, yang apa. Dunia baru juga lah ya. Dunia baru bro, kayak kayak seru sih tapi Seru gitu. ya. Iya seru gitu. Ya, Sangjit gitu. Jadi Gue juga menarik sih kayak misalnya nanti kalau gue bukan sama Cindo atau apa, mungkin ada budaya yang beda. Ya. Juga gue main tertarik sih melihatnya juga. ya. Oke, menarik guys. Jadi ntar ya kirim Google Form ya. Siap. Iya, Google Form. Oke. Waduh. Sip. Jadi di Jerman dulu mungkin untuk selama ini saat ini ya. Saat ini masih mau fokusin di Jerman dulu lah. Ya. Kan konten-konten gue juga Jerman. Jerman. Jadi sekalian juga lah. Ya, vloggingnya masih harus terus berlanjut ya. Vloggingnya semoga keliling Eropa ya. Gue pengen banget sih keliling Eropa kayak bikin series gitu vlog. Iya. Semoga kesampaian sih. Oke, menarik. Sebelum kita tutup mungkin kita lihat pertanyaan dari netizen mungkin ya. Boleh, Kita boleh. buka Q&A di Instagram, di story aku, terus kayak kita mungkin cek satu persatu nih, kita bahas juga langsung di podcast ini. Ya, langsung aja, ini kita dapat beberapa pertanyaan dari followers kita, dan kita udah pilih 3 pertanyaan terbaik yang mau kita bahas
Jadi yang pertama ini dari Gimana tuh bacanya? Cesazwe. Sisa suwe. Pertanyaannya adalah apa kebijakan atau sistem di Jerman yang harus dicoba untuk diterapkan di Indonesia? Menurut lu gimana, Bro? Sistem di Jerman yang harus di Indo ya menurut gua lebih ke pekerjaan mungkin ya. Kalau di Jerman itu banyak banget hak yang dipunyai oleh pekerja. Jadi contohnya, gue bahkan kaget ini satu, gue lumayan culture shock dengan negara sendiri. Banyak yang DM gue tuh bilang kalau mereka ambil cuti atau mereka sakit tuh gaji dipotong. Oh iya, itu gue juga kaget sih, Bro. Ya, Itu kaget. crazy banget, itu beneran gue kaget banget. Karena gini ya, kita kan nggak pernah kerja di Indonesia ya. Iya betul. Dan yang kita tahu ya yang ada di Jerman gitu kan. Iya. Selama ini yang kita alamin dan kita dapat itu juga kayak kita ngerasanya oke, ini normalnya kayak gini Iya, gitu. normalnya kayak gitu. Begitu tahu kalau di Indonesia ternyata berbeda dan beda banget sih jujur. banget, Itu bikin iya. kayak kaget gitu. Benar. Gue juga baru tahu, gue mempelajari hal-hal baru terus loh tiap kali gue ngomong sama teman-teman gue ya kayak oh enak ya di Indonesia tuh kayak gini, terus kayak what, masa sih kayak gitu loh. Dan itu ternyata banyak orang yang mengalami juga dan Benar. berbeda-beda gitu. Benar. Ya. Dari segi gaji juga pasti di atas UMR gitu kan, soalnya itu emang upah Betul, minimum. gitu ya. kan, UMR-nya beneran UMR ya. Betul. Atau enggak kayak cutinya juga beneran cuti, jadi nggak Ya. dikontak sama sekali. Ya. Kalau Betul. sakit juga bener-bener disuruh istirahat aja. Bahkan waktu itu gue dulu pernah pilek dikit disuruh pulang. Karena takut infeksi yang Nularin, lain. betul. Itu ya, mungkin alasannya cara berpikirnya agak berbeda ya. Kalau di Indonesia kan kayak oke, lu pilek doang masih bisa kerja, iya. tetap kerja gitu. Sedangkan Benar. kalau di Jerman itu lebih didasarkan atas orang-orangnya nggak mau kena penyakitnya. Iya, benar. Sebetulnya itu kan dan Dan nggak efisien juga sebenarnya kalau lu kerja, sebetulnya ya, sebetulnya betul. kalau lu sakit gitu nggak kan. optimal gitu. Jadi lebih baik pulang istirahat yang bener-bener supaya lu bisa beneran istirahat. lagi. Iya, bener lagi, fit lagi dan baru lu mulai lagi gitu. Bener. Yang 100% lagi gitu. Iya. Jadi gue setuju sih banget bro, karena hak pekerja di Jerman itu bener-bener dijunjung tinggi ya. Bener. Dan itu istilahnya memudahkan hidup banget, jadi kayak istilahnya hidup itu nggak banyak keraguan atau kecemasan gitu bro. Bahkan kalau lu dipecat di Jerman aja lu bisa apply buat Arbeitslosengeld. Ya betul. Apa sih? Kayak duit dari pemerintah kalau lu di PHK atau Betul. nganggur lah ya. Betul. Terus itu juga lu dikasih kayak workshop atau kayak training lah dari pemerintah juga. Jadi biar lu Ya. bisa dapat pekerjaan lagi gitu. Betul. Itu menurut gue bagus banget kalau Ya. mau kerja di Jerman. Betul, setuju. Oke, next question. Dari anaknya dosen. Anaknya dosen. Ngeri habis. Oke. Pertanyaannya adalah rate kehidupan kalian setelah kabur ke Jerman. Aduh, lu dulu, gue dulu. Gue belum kepikiran lagi. Belum kepikiran. Kalau Iya. gue ya, mungkin dari awal banget nih. Setelah kabur ke Jerman, jadi dari awal banget. Oke. Oh beda ya? Hah? Beda dari yang fase dulu sama sekarang beda kan? Beda menurut gue sih. Gimana ya? Beda banget sih. Oke. Kalau dari awal banget, dari gue pas landing sini, student collect dulu, persiapan buat kuliah. Kalau out of 10 ya, menurut gue itu 5 sih. 5 out of 10. Soalnya Ada adaptasinya perjuangannya itu ya? susah. Perjuangannya susah, adaptasinya susah banget. Negara baru, bahasa baru, nggak punya teman. Itu beneran susah banget. Dan kayak waktu itu kan juga, gimana ya, pakai tabungan sendiri, tabungan dari orang tua. Jadi kayak merasa, semuanya mahal, semuanya euro. Itu bener-bener perjuangan banget. Tapi kalau pas kuliah, itu 7 out of 10. Teman baru, berasa kayak achieve something juga, kalian belajar sesuatu baru, ya. Terus kayak kerjaan juga, gue waktu itu sambil part time, jadi lumayan dapat uang juga, jadi bisa spending dikit lah, lebih nggak ngirit, lebih nggak pelit lah keluarin duit. Kalau sekarang, I would say 9 out of 10 Gila, lah. happy banget lu. Gue lumayan happy sih jujur, kayak setelah full time. Ya, dan baru juga. Baru fase juga hidup yang baru kan bagi lu. betul. Ya. Gue lebih punya banyak waktu, lebih bisa hangout sama teman, terus lebih bisa ngonten juga, lebih punya uang juga. Jadi 9 out of 10 sih. Oh, lu ngerasa lebih bisa ngonten sekarang? Oh ya? Enggak lu. Oh gue? maksudnya. Iya. Iya, gue Daripada waktu kuliah? pas kuliah tuh gue dulu hektik banget sih, kayak beneran Oh, oke. full full Zoom atau kayak kelas. Ya. Terus ada kayak kelas buat ubung itu exercises Practice, gitu, ya. practice gitu. Terus pulang harus belajar lagi, ya hektik banget lah. Jadi kalau kantoran kan mungkin 8 jam doang, habis itu lu bebas free time Betul. gitu ya maksudnya ya. Oke, Jam menarik. 5 tank pulang. Hmm. Terus kayak free time kalian bisa ngapain aja. Ya. Oke, nice. Work life balance-nya berarti bagus ya. Betul, work life balance-nya enak. Kalau lu gimana? Lu rate? Kalau gue rate jujur sebenarnya susah sih ya, karena pertanyaannya kan kehidupan kalian setelah kabur ke Jerman. Maksudnya gue pindah ke Jerman kan umur 18 tahun bro.
kehidupan gue yang lulusan anak SMA, maksudnya kayak cuman yang bisa gue bilang adalah gue bersyukur banget gue bisa di titik ini sekarang. Gue bersyukur sama semua yang telah terjadi, meskipun awal-awal perjuangannya luar biasa berat, ya kan, proses pendewasaannya ditempa sama kehidupan itu sangat luar biasa sih gue bisa bilangnya. Kalau di Jerman itu masa jatuhnya, masa kesedihannya, masa kesepiannya itu juga banyak banget sebetulnya. Jadi kalau lihat ke belakang sih jujur gue ngerasanya kayak suram banget bro. Awal-awal gue di Jerman gitu, apalagi gue sempat salah pergaulan lah, gue sempat kayak kehilangan arah juga gitu. Jadi baru akhir-akhir ini aja sih gue ngerasa kayak gue kembali ke jalan yang lurus gitu kan. Tapi nevertheless mungkin semua ini terjadi juga ada hikmahnya juga kan. Mungkin gue nggak jadi orang yang sekarang kalau gue nggak melalui semua penderitaan itu gitu. Dan gue bisa jadi orang yang lebih baik juga, murni dari dalam hati gue juga gitu kan. Jadi intinya gue bersyukur aja sih sekarang gitu. Meskipun ya nggak perfect juga ya, karena nggak ada negara yang sempurna kan. Kita ngomong gitu. Gua rasa sih kelebihan di Indonesia itu kekurangan di Jerman biasanya ya, dan kelebihan di Jerman itu kekurangan di Indonesia biasanya. Ya, kan? Setuju. Simpelnya aja deh, makanan. Betul. Makanan di Jerman sedih banget gitu kan, tapi di Indonesia surga gitu. Sedangkan kebalikannya masalah pekerjaan, misal kayak gaji dan lain-lain, pasti Jerman lebih tinggi, tapi di Indonesia UMR-nya kita tahu sendiri lah. Berarti UMR Indo itu kalau nggak salah terendah di keberapa di dunia gitu bro, kayak bahkan ada yang di bawah UMR masih kan. Betul banget, iya betul. Oh iya. Gaji rata-rata mungkin yang gue lihat listnya itu ya. Di Indonesia itu kayak terendah keberapa? 10 terbawah gitu bro kalau nggak salah di dunia. Kayaknya ya bro ya. Kayak wah gila banget gitu. Jadi plus minus lah guys, nggak ada negara yang sempurna gitu. Ya, meskipun gue ngerasa kayaknya gue lebih bahagia di Indonesia sih. Itu yang gue nyadar. Iya bro, kayak cuaca, makanan. Tapi mungkin ini karena gue rumput tetangga ya guys ya mungkin ya. Jadi ngebandingin gitu kan kayak kayaknya situ lebih seru deh, lebih asik gitu, lebih bahagia gitu. Tapi belum tentu juga kan, kalau gue di Indonesia belum tentu gue sesuai yang ekspektasi gue juga gitu. Jadi intinya gue bersyukur aja, tapi gue tetap masih punya goals lah yang gue pengen lakukan gitu istilahnya. Gitu. Oke, last question dari Farah DWM17. Ada nggak kebiasaan unik orang Jerman yang membuat kalian kaget WKWK? Kaget. Gua yang paling kaget itu pas gua udah mulai kerja ini, terus teman gua ada yang ultah terus dia yang bawa kuenya sendiri gitu. Gua pernah ngomong juga di konten ya. Itu lumayan apa ya? Biasanya kan kalau di Indo kita yang surprisein, misalnya kalau ada orang yang ultah kita surprisein, kita bawain kue. Dia malah bawa kue sendiri lah, terus bagi-bagiin. Itu menurut gue agak aneh sih. Itu lumayan kaget. Terus gue sampai nanya-nanya teman gue, emang lu biasanya kalau ultah bikin kue sendiri? Iya, gue yang bikin kue sendiri, gue yang bikin partinya sendiri. Terus gue juga yang ngetraktir juga gitu. Iya. Jadi itu aneh juga. Sangat aneh sih bro. Kayak budaya, apalagi buka kado juga ya. Buka kado kan experience di depan semua orang kan. Iya. Kalau di Jerman ya. Sedangkan kalau di Indonesia kan buka kado itu kayak sungkan lah atau kayak nggak enak gitu. Tapi kalau di Jerman tuh ya selain itu tadi berbeda, harus habis itu kalau dikasih kado kita ekspektasinya kayak oke dibuka, harus kayak dikeliatin reaksi kita di depan orang-orang gitu. Wah, wow, thank you so much, that's nice, that's very nice present kayak gitu. Itu juga, gue setuju sih. Kalau dari gue ada nggak kebiasaan unik ya orang Jerman? Mungkin ini sih bro, kayak di Jerman itu banyak banget orang yang nggak nikah tapi tinggal serumah atau satu apartemen. Dan itu kan normal banget gitu. Ya itu western banget ya. Western banget, tapi itu yang membuat aku kaget banget sih gitu. Jadi bahkan di Jerman itu kayak istilahnya mungkin cukup ngetren kalau di Berlin ya, tapi kayak nikah itu buat apa gitu loh kayak. Iya bro, lu nggak ngalamin gitu kan? Gua nggak ngalamin sih. Sering gua ngeliat kayak gitu kayak buat apa nikah, itu cuma sekedar kayak dokumen buat pemerintah doang kayak gitu loh istilahnya. Kayak apa bedanya cuma sama kalau kita pacaran doang kayak gitu loh istilahnya. Dan itu yang membuat gua kaget banget sih gitu. Karena itu normal kan kalau di situ ya. Tinggal bareng tanpa nikah gitu dan menghemat duit juga bagi mereka kayak gitu kan. Orang tuanya pun fine aja gitu. Iya. Emang budaya mereka kayak gitu. Dan itu sih yang membuat aku kaget gitu waktu itu. Oke, ada pesan-pesan buat penonton? Pesan-pesan apa ya? Ya semangat kalian semua yang di Indo, yang di Jerman, yang di manapun. Menurut gue gimana ya, setiap negara ya kayak lu bilang ada plus minusnya. Jadi kalau misalnya gue bikin konten tentang Jerman gue tinggi-tinggiin, ya nggak selalu semuanya itu positif di Jerman. Jadi jangan sampai kalian ke Jerman atau kalian ke negara orang
dengan harapan semuanya itu bakal indah, karena yang indah cuma surga. Gitu. Wes. Menurut gue sih Istimewa banget. Itu moto gue dari dulu sih. Kayak nggak ada Yang indah cuma surga. Nggak ada tempat tuh yang sempurna. Iya, betul. Karena maksudnya kita di dunia ini kan juga sebagai tes juga ya. Betul. Jadi ini bukan tempat singgah kita yang terakhir juga. Jadi wajar kalau ada gak enak-enaknya gitu ya, mungkin ya. Betul. Kata-kata dari aku ya gitulah, nambahin aja dari Peter. Mungkin gini, kalau aku mungkin aku ada di fase yang berbeda ya. Karena gue udah 10 tahun di situ. Gue tetap bersyukur ada di Jerman, tapi gue udah ngerasa di fase yang, jadi ini mungkin alasan kayak dari tadi aku kayak agak mungkin lebih realistis ya dalam kalau ngebahas Jerman, kayak ada positifnya tapi ada negatifnya juga gitu. Karena ya setelah sekian lama mungkin, atau apalagi kalau udah kerja ya bro ya, beberapa tahun di sini gitu, full time gitu maksudnya. Itu kita kayak mulai kadang kayak oke, kita bayar pajak segede ini tapi kayak duitnya buat apa kayak gitu loh. Iya sih. Terasa ya dipotongnya. Makin terasa bro, karena kan ya gede banget kan pajak dan lain-lain gitu. Jadi bukannya aku menjaga Jerman atau gimana, tapi mungkin aku ada di fase dimana kayak aku mulai mungkin bisa dibilang mulai jenuh mungkin ya di Jerman gitu. Meskipun aku tetap bersyukur banget ya bisa di posisi ini gitu, tapi aku mulai kelihatan lah istilahnya kayak bisa melihat secara real mungkin ya kelebihan dan kekurangannya gitu mungkin. Tapi tetap aja kalau kalian mau ke Jerman, mau keluar negeri, ambillah impian itu, kejarlah ya, kayak ambil kesempatan itu, kejarlah mimpi kalian, karena keluar negeri itu pelajaran yang didapat itu banyak banget gitu. Perjuangannya memang berat, tapi banyak banget yang bisa dipetik, banyak banget yang bisa didapat, dan kalau memang itu yang kalian impikan, ya kejarlah itu gitu, karena ya hidup kalian bisa menentukan sendiri dan bisa lebih baik gitu. Only live once guys. Yes, exactly, YOLO, exactly. Ya. Ini kayak aku ngomongnya mulai ngelantur, kayak mulai kecapean kayaknya. Jadi kita tutup sampai sini aja dulu ya. Thanks for watching guys. Bye. Peace.